Bab 1261 hancurkan asal-usulnya. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Boom! Ketika hukum awal primal muncul, tekanan udara di sekitarnya turun ke titik terendah. Retak. Retakan muncul di berbagai ruang. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat muncul di sekitar tubuh Fang Yu. Pada saat ini, apakah itu guntur ungu dari langit atau kembang api magma yang melonjak dari tanah? Semuanya terjebak di udara, tidak dapat bergerak. Huang di kejauhan merasakan nafas Fang Yu tidak normal, dan hatinya terkejut. Desir, melihat dari kejauhan, pada saat ini Fang Yu, bayangan tembus pandang besar muncul di belakang tubuhnya. Hantu ini juga tampak setengah hitam dan setengah ratus, itu adalah sosok biksu manusia, tetapi sangat kabur dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Aura yang sangat kuat terpancar dari kejauhan, dan langsung menyelimuti area di mana limbah itu berada. Meski nafas ini sedikit berfluktuasi, Huang merasakan pikirannya bergetar. Bahaya, ini adalah tanda bahaya. Jangan biarkan Fang Yu terus menggunakannya. Huang membuka mulutnya. Ledakan, sumber menelan muncul di depan mulut besarnya, menembakkan sinar hitam pekat langsung ke arah Fang Yu. Namun, pada saat yang sama, Fang Yu tiba-tiba mengangkat tangannya. Energi sihir setengah hitam dan setengah putih yang terkondensasi di kedua tangan bergegas menuju alam liar di kejauhan. Dalam sekejap, Yuan Shifaneng mencapai tubuh Huang dan menyebar secara tiba-tiba. Boom! Energi hitam pekat yang diledakkan Huang langsung dicegat di udara dan meledak. Dan Yuan Shifaneng, hanya dalam beberapa detik, menutupi Huang dan 56 tubuh naga yang menelan di sekitarnya. Pada saat ini, semua tubuh naga yang menelan naga itu terkejut. Mereka merasakan paksaan yang ekstrim dan mengurung mereka dari atas ke bawah. Huang mengangkat kepalanya dan bisa melihat cahaya hitam tembus pandang di langit. Dan melihat ke bawah, cahaya putih bening muncul di tanah. Mengaum, merasakan bahayanya, Huang meraung, dan napasnya terus melambung tinggi. Namun, di bawah selubung energi Yuan Shifa, setiap tubuh naga yang menelan sepertinya tertahan dan tidak bisa bergerak. Mata Fang Yu sedikit berkedip di kejauhan. Pada saat itu, Yuan Shi Tianzun menciptakan teknik ini untuk mengunci alkimia batin semua monster di area yang luas dalam waktu singkat dan kemudian menghancurkan semuanya sekaligus. Setelah itu, dia meningkatkan teknik ini sehingga tidak hanya menargetkan monster, tetapi juga dapat digunakan untuk melawan biksu atau makhluk lainnya. Jadi, itu juga membuat mantra ini dikenal sebagai mantra serangan terkuat, dan dinilai sebagai peri sejati setelah bertahun-tahun. Alkimia batin bagi monster, dan dantian bagi para biksu, dan asalnya dari naga. Fang Yu memandangi sekelompok besar naga yang menelan di kejauhan, mengangkat telapak tangan kanannya dan memutarnya sedikit. Aum, pada saat ini, semua naga yang menelan merasakan bahwa asal-muasal tubuhnya sepertinya dipegang oleh tangan raksasa. Ini sama dengan dicekik. Asal-usulnya adalah sumber kehidupan mereka, dan itu juga merupakan dukungan yang dapat mereka konsolidasikan kembali dalam bentuk naga setelah bertahun-tahun. Setelah sumbernya dihancurkan, mereka akan menghilang secara alami. Banyak naga yang menelan mengaum, mencoba melepaskan diri dari pengekangan ini. Pada saat ini, Huang akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Fang Yu. Jangan pikirkan itu. Huang yang Tian meraung, tubuh naga itu tiba-tiba membesar, dan auranya menjadi lebih kuat. Di sekeliling tubuhnya, guntur mulai menyambar. Pada saat ini, energi Fa Yuanxi atas dan bawah sedikit terguncang, dan sepertinya tidak mampu menahannya. Namun, Fang Yu tidak memberi Huang kesempatan untuk melepaskan diri, tangan kanannya tiba-tiba mengepal. Boom! Pada saat ini, sinar cahaya hitam dan putih atas dan bawah menyelimuti naga yang menelan 7 atau 800 meter jauhnya, mekar secara bersamaan. Adapun banyak naga yang menelan naga yang diselimuti oleh Yuan Shifaneng, tubuh naga itu bergetar hebat. Pada saat ini, asal mula di dalam diri mereka hancur. Sekelompok besar naga yang menelan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengaum pada akhirnya, dan tubuh naga itu menghilang bersama sumbernya, berubah menjadi untaian energi hitam. Gulian di kejauhan melihat pemandangan ini, matanya melebar, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. 50 naga yang menelan naga yang membuatnya merasa sangat putus asa, diselesaikan dengan pukulan seperti itu. Keajaiban macam apa ini? Hong Lian tidak bisa menutup mulutnya, dan mengalihkan pandangannya lebih jauh, Fang Yu, yang diselimuti oleh cahaya kemasan.
Bagaimana ini bisa terjadi? Hampir 1 kilometer jauhnya, dia mengangkat tangannya dan membunuh lebih dari 50 naga penelan yang kuat. Pengetahuan Hong Lian tentang kekuatan Fang Yu sekali lagi disegarkan. Namun, Gulian belum pulih dari keterkejutannya, dan terdengar suara keras lagi di kejauhan. Boom! Dalam energi hitam yang terbentuk dari hilangnya banyak naga yang tertelan, tubuh naga besar yang liar itu melayang dan naik ke udara. Apa? Huang mengeluarkan raungan kemarahan dan kedengkian, dan sumber menelan mengembun di depan mulutnya. Swiss! Udara hitam yang terbentuk dari menghilangnya 56 naga yang menelan naga dihirup oleh sumber menelannya dalam beberapa detik. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Raungan Huang memicu semburan suara seperti guntur. Pada saat ini, hukum awal primordial yang menyelimuti tubuhnya mampu berfluktuasi dengan hebat, dan sepertinya ia hampir tidak mampu menahannya. Benar saja, masih belum ada cara untuk secara langsung menghancurkan asal-usul makhluk setingkat Huang, tapi itu memang layak menyandang gelar mantra tingkat keabadian sejati. Fang Yu berkata dalam hatinya, 56 naga yang menelan naga yang telah langsung dihancurkan ke asal-usulnya tidak sekuat Huang, tetapi jika mereka ditempatkan di luar, masing-masing dari mereka setidaknya akan berada pada tingkat roh yang ganas. Namun, hanya butuh waktu kurang dari 1 menit untuk menggunakan teknik pemadaman iblis Yuan Shi untuk memusnahkan semuanya, yang juga sangat menghemat waktu Fang Yu. Sekarang, kamu telah menjadi naga janda yang kesepian lagi. Fang Yu tersenyum sambil melihat Huang di kejauhan. Saat ini, tubuh naga terus membesar, melayang bersama, dan panjangnya sudah lebih dari kilometer. Di saat yang sama, karena ia menelan kembali energi hitam yang hilang ke dalam tubuh, nafas menjadi lebih menakutkan. Energi Fa primordial sama sekali tidak mampu menahannya, dan langsung runtuh. Fang Yu menarik tangannya, dia menggunakan seni pembasmi iblis Yuan Shi, dan tujuannya adalah menelan naga selain Huang. Kini, tujuannya sudah tercapai. Adapun kekurangan yang tersisa, ada banyak cara untuk mengatasinya. Aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Huang tampaknya benar-benar di luar kendali, dan 2 pupil naga besar bersinar dengan cahaya merah. Itu bergegas menuju lokasi Fang Yu. Kali ini, ia tidak lagi diam di tempatnya, tetapi mengambil inisiatif. Boom! Tubuh naga hitam besar itu membelah langit dan mengeluarkan suara. Kekuatan mengerikan menyapu Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempat, melihat naga besar yang menelan datang, matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Waktu untuk membunuh naga itu akhirnya tiba. Ketika Fang Yu berbicara dengan lelaki tua gila itu, satu hal yang dia fokuskan adalah senjata apa yang lebih baik untuk membunuh naga. Tapi sekaranglah waktunya untuk memverifikasi argumen awal. Pertama adalah pedang Dao Surgawi. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan memanggil pedang Dao Surgawi ke tangannya lagi. Dia menatap naga yang bergegas gelombang www.novelringan.com gelombang dan mengepalkan pedang Dao Surgawi, dan menebaskan beberapa pedang berturut-turut ke arah Huang yang bergegas. Pedang Qi seperti pukulan, terkondensasi menjadi karakter di udara, meledak ke arah tubuh naga hitam yang besar. Mengaum, Huang meraung, mulutnya meledak dengan kekuatan sihir yang mengerikan, langsung menghancurkan karakter ini. Namun, saat ini, tubuh Fang Yu telah menghilang di tempatnya. Wow, sedetik kemudian, dia muncul di atas kepala Huang. Sky Celestial Halberd memanggil dan menikamnya. Ledakan, Huang bahkan tidak mengangkat kepalanya, tubuh naga itu bergetar, dan kekuatan mengerikan meletus. Fang Yu meraih tombak suci di langit dengan tangan kanannya dan memanggil Ruyi Qinglian. Wow, cahaya Qinglian menyelimuti tombak suci di langit. Engah, pada saat ini, tombak suci langit langsung menembus sisik naga hitam berkilau, dan menembus daging dan darah di atas kepala. Aum, tubuh naga Huang bergetar hebat, mengeluarkan geraman yang menyakitkan. Pada saat yang sama, ekor naga besar itu menyapu ke arah Fang Yu. Sosok Fang Yu melintas dan muncul lagi dalam posisi menyamping Huang. Dia meraih tombak suci di langit dan menusukkannya ke leher Huang. Sisiknya terkoyak, dan Fang Yu mengepalkan tombak suci surgawi dan bergegas maju. Pada saat ini, tombak surgawi langsung mengenai tubuh naga tersebut, meninggalkan luka yang sangat panjang. Matilah aku, Huang tiba-tiba berteriak, dan sisik hitam pekat di tubuhnya terbang satu persatu, seperti pisau yang sangat tajam, menyerang Fang Yu. Fang Yu mengangkat tombak surgawi dan dengan cepat memutar di depannya, membentuk perisai perak. Puff-puff, sisik naga ini semuanya terhalang.
Ledakan. Namun saat ini, guntur yang mengejutkan jatuh di langit dan langsung mengenai tubuh Fang Yu, dampaknya seperti jatuhnya meteorit. Tubuh Fang Yu langsung jatuh ke bawah. Namun dalam proses jatuhnya, Fang Yu masih tidak menghentikan serangannya, dan melemparkan Sky Celestial Halberd. Untuk meningkatkan momentum tombak suci langit, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan mengarahkannya ke tombak suci langit yang terbang. Telapak tangan tiran, ledakan, semburan energi sejati ini meningkatkan kecepatan Celestial Halberd berlari menuju naga beberapa kali. Retakan, tombak langit kembali menembus posisi di bawah leher naga yang menelan. Aum, naga yang menelan mengeluarkan raungan yang menyakitkan lagi, dan tubuh naga itu bergetar hebat. Namun, meski momentumnya penuh, tombak langit masih hanya menusuk separuh tombak itu ke dalam daging naga, sama sekali tidak mampu menembusnya. Dengan ukuran naga yang menelan naga, tubuh tombak yang menembusnya tidak lebih dari epidermis, dan tidak melukai bagian dalamnya sama sekali. Inilah naga, makhluk paling kuat di dunia. Bahkan tombak suci langit yang memberkati Ruyi Qinglian, mustahil untuk dengan mudah menembus daging tubuh naga yang menelan. Fang Yu mengulurkan tangannya dan mengingat tombak suci surgawi. Jika kamu menyerang tubuhnya dengan senjata dengan cara ini, kerusakannya selalu terbatas, bahkan tidak nyeri atau gatal. Ayo gunakan tinju secara langsung. 7% tinju atau 90% tinju, coba airnya. Fang Yu berpikir, saya harap ruang ini tidak akan hancur, jika tidak, harta yang ditinggalkan oleh suku Phoenix akan tersebar di kehampaan, dan tidak akan mudah untuk mengambilnya kembali. Memikirkan hal ini, Fang Yu mengambil tombak surgawi dan terbang kembali ratusan meter. Namun, saat ini Huang masih bersenandung kesakitan. Masuk akal jika trauma kulit ini dapat dengan mudah diperbaiki dengan tubuh fisiknya. Tapi untuk beberapa alasan, kerusakan yang disebabkan oleh tombak suci Fang Yu di langit, tapi rasa sakitnya terus berlanjut, dan tidak bisa diperbaiki. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Bahan apa yang tombaknya dicampur dengan cahaya biru? Huang memandang Fang Yu yang hendak pergi, hatinya bergetar, lalu segera mengejarnya. Fang Yu terbang lebih dari 500 meter dan mengambil kembali tombak suci surgawi dan pedang dao surgawi. Dia memandangi naga besar yang sedang menelan di kejauhan, matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Pada akhirnya harus kembali ke konfrontasi antar daging. Argumen awal telah membuahkan hasil. Sepertinya, senjata terbaik untuk membunuh naga bukanlah pisau atau pedang, tapi daging. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan mulai bergerak. Namun saat ini, Fang Yu tiba-tiba merasakan panas datang dari dantiannya. Ini seperti bola api yang menyala. Ledakan, kekuatan suci yang agung dan murni dilepaskan dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh Fang Yu meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti nyala api merah keemasan. Huang yang bergegas menuju Fang Yu, tubuh naganya terkejut, tiba-tiba berhenti bergerak maju, tetapi berhenti di udara. Matanya menatap lokasi Fang Yu, tidak bergerak. Pada saat ini, tubuh bagian atas Fang Yu tampak tembus cahaya, dan bayangan naga emas muncul di dadanya. Bayangan naga ini dengan cepat meluas hingga melampaui tubuh Fang Yu. Wow, sebelum melihat tubuh naga, dengar dulu suara naganya. Suara naga yang panjang dan agung bergema di seluruh ruangan. Mendengar auman naga ini, bahkan teratai merah di kejauhan merasakan getaran di hatinya, dan rasa hormat dari darah mengalir ke dalam hatinya. Boom! Raungan meletus di sekitar tubuh Fang Yu, dan kekuatan ilahi yang menyebar menyelimuti dunia. Pada saat yang sama, hantu yang bersinar dengan cahaya keemasan juga dengan cepat meluas di belakang Fang Yu. Ini, Huang, yang terhenti di udara, melihat hantu cahaya keemasan yang membesar ini, tubuh naga yang besar sebenarnya mulai bergetar. Ini adalah reaksi naluriah. Ia tidak ingin gemetar, dan ia merasa tidak perlu rasa takut. Namun, alam bawah sadarnya, darahnya, membuatnya bergidik, rasa takut muncul di hatinya. Naga, hantu Shenlong muncul di depan matanya. Bas, cahaya keemasan membuat hampir mustahil untuk melihatnya secara langsung. Dan siluet berbentuk naga dalam cahaya keemasan, membuatnya menakutkan. Saat garis penelan naga bertarung melawan naga, Huang belum lahir. Huang belum lahir sampai garis penelan naga diusir dari klan naga. Dan segala sesuatu tentang Shenlong diceritakan oleh nenek moyangnya. Huang belum pernah melihat Shenlong secara langsung. Tentu saja hantu yang ada di hadapannya bukanlah naga sungguhan, melainkan hanya hantu asal-usulnya. Tapi,
nafas itu masih membuat Huang merasa ketakutan. Tiba-tiba ia dapat memahami bagaimana perasaan garis menelan naga saat menghadapi Shenlong. Menghadapi nafas meremehkan segalanya dan menghancurkan semua jiwa. Siapa yang bisa mengumpulkan keberanian untuk menghadapinya? Aum, ada semburan raungan pelan di tenggorokan Huang. Ia secara paksa menenangkan dirinya sendiri, jangan panik. Shenlong telah meninggalkan bumi, tidak mungkin untuk kembali lagi. Apa yang saya lihat sekarang tidak lebih dari gambaran virtual dari asal-usulnya. Cukup hidup dalam gambaran virtual asli ras yang rendah hati, tidak perlu takut. Ketika pikiran Huang terguncang, gambaran virtual di balik lokasi Fang Yu berangsur-angsur menjadi jelas. Ini adalah naga yang penuh cahaya. Kemasan, naga, ia muncul di belakang Fang Yu, dan tubuh naga itu berukuran hampir sama dengan naga yang menelan di kejauhan. Seperti sepasang pupil naga yang terbakar api kemasan, menatap lurus ke arah naga yang menelan di kejauhan. Wow, kemudian, ia membuka mulut naganya dan mengeluarkan nyanyian naga lagi. Pada saat ini, naga yang menelan 3 atau 400 meter jauhnya, tubuh naga bergetar lebih parah, dan energi hitam berkedip-kedip, bahkan bentuk naga pun tidak dapat dipertahankan. Bahkan Hong Lian yang berada jauh bisa merasakan keagungan yang terkandung dalam auman naga, dan jantungnya berdebar kencang. Apakah ini naga legendaris? Gulian membuka matanya lebar-lebar, melihat naga emas di kejauhan, ekspresinya ngeri. Berdiri di tempat, Fang Yu menatap naga hantu raksasa di belakangnya, matanya juga tampak terkejut. Dia tidak benar-benar berencana menggunakan kekuatan asal naga. Namun asal-muasal Shenlong seolah tak terkendali dan habis dengan sendirinya. Tidak heran aku sekarang, kamu sendiri yang membuat marah Shenlong. Fang Yu berkata pada gurun di kejauhan. Tubuh Huang masih gemetar, namun ia bertahan, menatap langsung ke arah naga hantu di depannya dengan matanya. Sangat jelas bahwa jika ia tidak dapat melihat langsung ke sumber naga tersebut, jangan bicara tentang menelannya. Setelah gambar imajiner Shenlong dilantunkan, dia menatap naga menelan tanpa bergerak. Selama periode ini, tubuh naga Huang terus berkedip, dan energi hitam di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda pecah. Ini mungkin perjuangan psikologis. Jika Huang tidak bisa menahan keagungan dan tekanan ini, begitu hatinya hancur, itu sama saja dengan melucuti senjatanya secara langsung. Fang Yu memandang Huang di kejauhan, matanya sedikit berkedip. Bayangan hantu Shenlong baru saja muncul, tidak bergerak, bisa membuat Huang hampir tidak bisa mempertahankan wujud naga yang melahap itu. Sungguh tekanan yang sangat buruk. Mengaum, Huang meraung, berpegangan pada tubuh naga, jangan pernah roboh. Itu hanya gambaran virtual asal gelombang www.novelhal.com gelombang kenapa ia memiliki keagungan yang begitu kuat. Kenapa bisa takut? Pada saat yang sama, hatinya penuh dengan keengganan dan kebencian. Garis menelan naga telah dikembangkan selama bertahun-tahun dan diwariskan dari generasi ke generasi. Selama periode ini, garis darah terus diperkuat untuk mencapai dominasi klan naga. Tapi Shenlong, pada awalnya adalah seekor naga, bukan dari garis keturunan apapun. Mengapa ia memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mengapa ia membuat semua jiwa menyerah begitu muncul? Ini tidak adil. Shenlong, naga lain takut padamu. Aku tidak takut. Matilah aku. Huang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya ke arah Shenlong di kejauhan. Ledakan, sumber menelan muncul di depan mulut Huang, memadatkan kekuatan sihir tertinggi yang mengerikan. Kemudian, diledakkan ke arah hantu Shenlong. Boom, pengeboman ini membuat ruang di sekitarnya tak tertahankan lagi, dan runtuh lapis demi lapis. Energi sihir yang mengandung aura kehancuran meledak ke arah Fang Yu. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya. Wow! Bayangan virtual naga di belakangnya segera pergi. Ia juga membuka mulutnya. Ledakan, sinar cahaya keemasan meledak dari mulut. Sinar cahaya keemasan ini terlihat mirip dengan kepolosan Fang Yu yang biasa, tapi, itu mengandung kekuatan ilahi intensitas tinggi. Energi sihir yang melahap hitam pekat, dan kekuatan suci meledak dari hantu Shenlong. Dua energi di luar kekuatan hukum bertabrakan di udara. Boom! Pada saat ini, banyak ruang di sekitarnya yang runtuh. Dunia telah berubah, namun, tidak ada ketegangan mengenai proses booming tersebut. Kekuatan suci yang diledakkan oleh hantu Shenlong hampir hancur, dan metode hitam pekat yang diledakkan oleh naga yang menelan dapat ditolak. Di langit, cahaya keemasan langsung membanjiri cahaya hitam. Saat ini, Huang membuka mulutnya,
dan sumber melahapnya masih tergantung di depan mulutnya. Ia bahkan tidak menyangka bahwa kekuatan sihir tertingginya yang langsung diledakkan dari sumber menelannya bisa begitu hancur. Oleh karena itu, tidak ada waktu untuk memberikan tanggapan apapun. Cahaya keemasan di langit meledak di depannya, memantulkan dua pupil naga merah menyala menjadi emas. Boom! Detik berikutnya, kekuatan suci meledak pada sumber menelan, dan meledak pada tubuh naga besar itu. Aum! Huang mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Boom! Langit bersinar dengan cahaya keemasan, sehingga sulit untuk melihat pemandangan sekitar dengan jelas. Teratai merah di kejauhan merasakan tanah bergetar hebat, bahkan tidak bisa berdiri kokoh dan jatuh ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dan memicingkan matanya ke udara yang jauh. Cahaya keemasan masih bersinar dan berlangsung hampir beberapa menit. 4 menit kemudian, cahaya antara langit dan bumi berangsur-angsur menghilang. Namun, mata Fang Yu masih bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Gambar virtual naga di belakangnya memandang ke depan bersamanya. Pada saat ini, di mana gurun berada, tubuh naga hitam besar tidak lagi terlihat. Sebaliknya, itu adalah bola hitam pekat. Sumber melahap, dan di sekitarnya, tidak ada lagi bayangan Huang. Tidak apa-apa, bahkan tidak meninggalkan sisa-sisanya. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh keterkejutan. Awalnya, dia masih ingin menghancurkan ledakan menelan naga dengan tubuhnya, tapi sebelum dia sempat menembak. Naga menelan telah hilang, ini pukulan dari sumber Shenlong. Sumber menelan ini belum dihancurkan, sudah dianggap kuat, kata Li Huoyu. Sumber melahap, Fang Yu melihat sumber menelan yang tergantung di udara, matanya bersinar. Aku tidak tahu apakah benda ini bisa diserap oleh Spirit Devouring Art. Namun, sebelum Fang Yu sempat pergi, naga hantu di belakangnya tiba-tiba bergerak. Ia mengangkat kaki kanannya. Wow, naga yang melahap di kejauhan terbang langsung ke cakar emasnya. Fang Yu mengangkat kepalanya dan memandang Shenlong. Pada saat ini, Shenlong juga sedang menatap Fang Yu. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Fang Yu melihat Shenlong menjadi begitu besar. Lagi pula, ketika dia berada di dalam tubuhnya, Shenlong hanya seukuran kepalan tangan. Namun entah kenapa, Fang Yu tidak merasa kaget atau kagum, melainkan merasa alami dan baik hati. Benda ini berguna bagimu. Fang Yu memandang Shenlong dan bertanya. Shenlong menggelengkan kepalanya sedikit. Karena itu tidak berguna bagimu, berikan padaku. Fang Yu mengulurkan tangannya dan berkata. Namun, Shenlong menggelengkan kepalanya lagi. Setelah menggelengkan kepalanya, cakar naganya tiba-tiba terjepit dengan kuat. Ledakan. Sumber menelannya langsung terjepit oleh naga. Semburan udara hitam menyebar ke sekeliling. Pada saat ini, murid kembar Shenlong meledak menjadi cahaya keemasan. Ki hitam itu bertemu dengan cahaya keemasan, dan menghilang seketika seolah-olah telah menguap. Dengan demikian, sumber menelannya hilang tanpa bekas. Fang Yu belum berbicara, dan bayangan virtual naga itu mulai menyusut. Segera, panjangnya berubah kembali menjadi beberapa meter, berkeliaran di sekitar tubuh Fang Yu beberapa kali, dan kembali ke tubuhnya. Oke, Shenlong bersikeras untuk menghancurkan sumber melahap, dan Fang Yu tidak melakukan apapun. Dia melihat sekeliling. Seluruh dunia kini berada dalam kekacauan. Retakan spasial ada di mana-mana, memperlihatkan banyak kekosongan. Di saat yang sama, ada banyak lubang di tanah, dan sisa-sisa. Berbagai kekuatan di langit. Singkatnya, tempat ini setara dengan kehancuran dan tidak boleh dibiarkan lama-lama. Fang Yu menoleh, melihat lokasi teratai merah di kejauhan, dan terbang. Saat dia sampai di depan Guren, Guren masih duduk di tanah dengan ekspresi kusam. Fang Yu melihat tidak ada luka di tubuh Hong Lian, jadi dia mengabaikannya, dan berjalan menuju harta karun yang menumpuk seperti gunung di belakangnya. Kamu pergi jauh ke ujung utara untuk mencari harta karun ini. Fang Yu bertanya tanpa melihat kembali harta karun ini. Mendengar suaranya, Guren pulih. Dia berdiri dan berjalan menuju Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu sedang mengamati satu persatu, ekspresinya terfokus. Harta karun ini memancarkan suasana kuno, seharusnya ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu, kata Fang Yu. Ini adalah warisan klan Feng kami. Hong Lian terlatih-tatih ke sisi Fang Yu dan berkata dengan lembut. Warisan keluarga Phoenix. Lalu di mana kita mendapatkan asal-muasal Phoenix terakhir kali? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Itu adalah Lingsu, dan sisa-sisa klan Feng.
Tapi dunia ini melestarikan lingkungan hidup paling otentik dari klan Feng saat itu, dan harta karun ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh klan Feng, kata Hong Lian. Klan Feng sangat bagus, mengapa klan naga tidak meninggalkan apapun? Setiap orang adalah kelompok yang mendominasi untuk sementara waktu, mengapa kesenjangannya begitu besar? Gumam Fang Yu. Di permukaan, dia berbicara pada dirinya sendiri, tetapi sebenarnya itu dimaksudkan untuk didengar oleh asal naga di dalam tubuhnya, dan dia tahu bahwa asal naga dapat mendengarnya. Akan lebih baik jika ada petunjuk, agar dia bisa menemukan harta karun naga. Namun, Fang Yu tidak mendapat tanggapan apapun. Hong Lian memandang Fang Yu, dengan cahaya aneh bersinar di matanya, dan bertanya, di tubuhmu, asal-usul naga dan burung phoenix ada pada saat yang sama. Petik 2. Ya, ada apa? Fang Yu bertanya balik. Petik 2. Tidak ada apa-apa. Guren menggelengkan kepalanya dan menjawab. Ngomong-ngomong, aku sudah memberitahumu masalah bagaimana membagi kumpulan harta karun ini. Fang Yu memandangi gunung warisan klan Feng di depan dan berkata, "Yah, ini adalah warisan klan Feng, dan aku sedikit menderita. Hanya 4 yang baik, dan 60% sisanya akan diberikan kepadamu." Tidak, Gulian menggelengkan kepalanya. Fang Yu membelalakkan matanya dan berkata, "Bolehkah saya mengambil 40% saja?" "Kamu, Yah, saya hanya butuh 30%, jadi kamu seharusnya bisa menerimanya." "Tidak," Gulian masih menggelengkan kepalanya. Fang Yu menarik napas dalam-dalam dan hendak berbicara. "Karena kamu telah dipilih oleh Shen Feng Origin, kamu secara alami adalah anggota klan Phoenix." Hong Lian berkata dengan tenang, "Warisan klan Phoenix ini tidak hanya diserahkan kepadaku, tetapi juga padamu. Jadi, 5-5 poin." Fang Yu tersenyum. "Yah, sebenarnya kita tetap sama, tidak peduli apakah kita dibedakan atau tidak." Guren berkata lagi, "Pokoknya, kamu dan aku." Karena itu, Hong Lian sepertinya merasa ada ambiguitas dalam kata-katanya. Dia melirik ke arah Fang Yu dan mengubah kata-katanya, "Pokoknya, aku akan tinggal bersamamu sebentar lagi. Aku akan mengambil kembali warisan ini dan memberikannya kepadamu untuk diamankan." "Tidak masalah, rumah harta karunku cukup besar," kata Fang Yu sambil tersenyum. Setelah itu, Fang Yu mengeluarkan cincin halus itu dan meletakkan semua warisan klan Feng di depannya ke dalam ruang penyimpanan. Dia belum sempat melihat lebih dekat apa saja harta karun tersebut. Tapi dia yakin bahwa setiap barang, benar-benar tak ternilai harganya dan mungkin sudah ada selama lebih dari puluhan ribu tahun. Setelah memasukkan semua warisan ke dalam cincin halus, Fang Yu menoleh ke arah Hong Lian dan berkata, "Kamu bisa pergi sekarang." Hong Lian melirik tubuh Fang Yu www.novelringan.com dan bertanya, "Kamu tidak perlu berganti pakaian baru dulu." Fang Yu menunduk dan melirik, dia sekarang memiliki sepasang celana tersisa, atau situasi di mana celana telah berubah menjadi celana pendek. Tubuh bagian atas dan kaki telanjang. Namun, cincin halus itu tidak menyiapkan satu set pakaian. "Tidak ada baju baru yang perlu diganti, biarlah, ini tidak dingin," kata Fang Yu. "Oke," Gulian mengangguk dengan lembut. Fang Yu menoleh dan melihat sekeliling. Satu-satunya jalan keluar dari dunia ini adalah pintu masuk. "Kamu seharusnya bisa pergi sekarang." Fang Yu bertanya lagi. "Yah, hampir tidak," jawab Gulian. "Itu dia, ikuti aku." Fang Yu menendang kakinya dan terbang menuju pintu keluar yang jauh. Gulian mengertakkan gigi di tempat, menahan rasa sakit, melebarkan sayap raksasa di punggungnya, dan dengan cepat mengikuti bulu bagian atas. Fang Yu dan Hong Lian bergegas keluar dari pintu keluar satu demi satu. Setelah melewati lorong luar angkasa, Fang Yu dan Hong Lian kembali ke jalan utama di istana lagi. Saat ini, jalan masih sepi dan minim cahaya. Fang Yu dan Hong Lian berjalan kembali ke arah mereka datang. "Apa keberadaan istana ini? Rasanya tidak sederhana di sini." Fang Yu bertanya kapan dia mengingat pengalamannya. "Tidak yakin," jawab Gulian. "Saya tidak tahu. Bagaimana Anda sampai di sini?" Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. "Itu adalah asal-muasal Phoenix ilahi yang membimbingku," kata Hong Lian lembut. "Aku juga memiliki asal-muasal Shen Feng di tubuhku, kenapa dia tidak memberitahuku?" Fang Yu mengerutkan kening. Fang Yu masih berbicara, tetapi wajah Hong Lian tiba-tiba berubah, dan dia segera berhenti dan melihat ke depan dengan mata terbuka lebar. "Ini,
Melihat perubahan wajah Hong Lian, Fang Yu segera mengalihkan pandangannya untuk melihat ke depan. Kemudian, dia melihat dinding berwarna putih abu-abu. Sama seperti ketika Fang Yu memasuki ruang tempat gadis jurang maut berada, tembok ini muncul tiba-tiba, bukan di sini sebelumnya. Dan dinding abu-abu ini diukir dengan mural. Isi mural terbagi menjadi dua bagian kiri dan kanan. Sebuah tembok besar di sebelah kiri dicat dengan segala jenis binatang aneh, yang masing-masing ganas dan jahat. Beberapa memiliki sayap, beberapa sangat panjang, dan kepala mereka memiliki tanduk yang berbeda. Sederhananya, di dinding sebelah kiri ada sekelompok roh jahat yang sangat besar. Dan di sebelah kanan, Fang Yu melihat mural di sebelah kanan dan sedikit menyipitkan mata. Di sebelah kanan adalah sekelompok besar manusia. Di depan kelompok roh ganas di sebelah kiri, manusia itu seperti semut, dan mereka berkumpul seperti semut. Anehnya, kelompok manusia ini terbagi menjadi beberapa lapisan. Ini seperti lantai transparan, dipisahkan secara terpisah. Dari rendah ke tinggi, ada 10 lantai. Manusia yang paling rendah adalah yang paling banyak, namun mereka juga yang paling kecil. Dan semakin tinggi jumlah lapisannya, maka jumlah manusia akan berkurang, namun ukurannya secara bertahap meningkat. Namun, meski manusia di lantai 10 dibandingkan dengan kelompok roh ganas di sebelah kiri, ukuran mereka masih sangat berbeda, bahkan tidak sebesar kaki roh ganas. Dan di pinggiran manusia ke-10 masih ada sangkar. Ada puluhan rantai di lapisan luar sangkar. Singkatnya, kuncinya sangat rapat. Manusia di dalam sangkar sendiri terlihat sangat kecil, apalagi lolos dari sangkar. Gabungkan mural di kiri dan kanan, kontrasnya sangat tajam. Fang Yu mengerutkan kening ketika dia melihat ke dinding abu-abu di depannya. Makna yang diungkapkan dalam mural tersebut adalah kesenjangan kekuatan antara ras alien dan ras manusia. Artinya di hadapan ras alien, manusia hanyalah semut di dalam kandangnya, bertarung di antara binatang yang terperangkap. Terlebih lagi, manusia terbagi menjadi 10 tingkatan, yang tentunya harus dibagi menjadi beberapa tingkatan dari rendah hingga tinggi. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar ukurannya, dan tentunya semakin sedikit jumlahnya. Namun, bahkan manusia yang berdiri di lantai 10 tidak sebesar roh biasa di luar kandang. Jika ukuran dalam mural ini mewakili kekuatan, maka salah satu roh ganas di sebelah kanan dapat menghancurkan semua manusia. Apa maksudnya? Hong Lian bertanya, menoleh untuk melihat Fang Yu. Kehendak istana ini sepertinya sangat meremehkan manusia, dan aku dihentikan olehnya ketika aku datang. Fang Yu berkata dengan ringan, saat kamu masuk, kamu tidak boleh diblokir, kan? Ya, Guren mengangguk. Benar, keinginan istana ini hanya untuk umat manusia. Fang Yu berkata dengan mata berkedip-kedip, arti dari mural ini mungkin untuk memberitahuku kesenjangan antara ras manusia dan ras lain. Karena itu, Fang Yu memasuki ruang angkasa ketika dia teringat, yang disebut gadis jurang maut. Bentuk tubuh itu, jika diletakkan di luar, memang sangat besar. Menurut ukuran gadis jurang, mural di depanku benar. Karena umat manusia sangat lemah, mengapa roh-roh ganas di luar ini masih menggunakan sangkar untuk menjebak mereka, dan begitu banyak lapisan rantai yang dipasang di luar sangkar? Hong Lian bertanya dengan curiga. Dulu saya suka menangkap jangkrik atau belalang sembah, memasukkannya ke dalam toples dan menyaksikan mereka berkelahi. Fang Yu berkata, mural ini dimaksudkan untuk mengekspresikan, pada dasarnya apa artinya. Di hadapan berbagai roh jahat, umat manusia hanyalah objek permainan. Tapi saya tidak mengerti, di manakah umat manusia menyinggung kehendak istana ini. Fang Yu berkata, kesadaran ilahinya dilepaskan secara tiba-tiba. Pada saat ini, dia merasakan keterbatasan di sekelilingnya, seperti perisai, mencoba menghalangi penyebaran kesadaran ilahi Fang Yu. Namun, Fang Yu tidak mengambil kembali kesadaran ilahinya, tetapi menyebarkannya secara paksa. Ledakan. Setelah konfrontasi, kesadaran spiritual Fang Yu menerobos perisai dan berhasil menyebar. Saat ini, dia bisa melihat seluruh pemandangan istana. Meski cahayanya masih redup, namun garis luar seluruh istana masih terlihat jelas. Itu adalah istana, tapi lebih seperti terowongan yang sangat panjang. Fang Yu memperkirakan bahwa gerbang yang dia gunakan untuk memasuki langit dan bumi klan Feng sebenarnya belum mencapai sepertiga terowongan. Di mana tempat ini? Mengapa ada begitu banyak portal yang menghubungkan ruang-ruang independen di dalamnya? Mata Fang Yu berkedip dan berkata dalam hatinya, di sini,
Teran tidak boleh masuk. Pada saat ini, sebuah suara yang kuat menembus telinga Fang Yu. Hal ini persis sama dengan apa yang terjadi di sini. Fang Yu tersenyum dingin dan berkata, "Aku berkata ketika aku masuk ke gerbang, jika kamu berani menghentikanku lagi, kamu akan dihancurkan ketika aku pergi. Jika kamu mengatakannya, kamu akan mulai merobohkannya sekarang." Begitu suara itu turun, napas Fang Yu meledak. "Kamu berani?" Suara ini meraung seperti badai petir. Gulian itu mendengus dan mengeluarkan seteguk darah. Kondisi fisiknya awalnya dalam kondisi yang sangat buruk, dan sekarang sulit untuk melawan suara ajaib yang langsung membombardir jiwa dan raga. Fang Yu memandang Hong Lian dan tahu, kamu masih harus membawa Hong Lian keluar dari terowongan ini terlebih dahulu, dan kemudian melawan keinginan di terowongan ini. Jika tidak, Gulian mungkin tidak akan mampu menanggungnya terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Fang Yu langsung meraih bahu Hong Lian, dan kemudian meledak dengan energi nyata, bergegas ke depan. Fang Yu mendobrak dinding dengan mural di depannya. Boom! Suara menerobos udara bergema di terowongan, dan Fang Yu membawa teratai merah ke dalam cahaya kemasan dan bergegas menuju gerbang terowongan. Tidak ingin melarikan diri, terowongan Will meraung lagi, dan portal lain muncul di depan Fang Yu. Ah! Fang Yu tersenyum dingin dan mengangkat telapak tangan kanannya. Telapak tangan ini secara langsung membangkitkan kekuatan ruang. Ledakan, Fang Yu memegang telapak tangan kanannya, dan ruang di depannya hancur. Dan portal di depanku menghilang secara alami. Fang Yu langsung melewati portal, kecepatannya meningkat, dan dia segera mendekati gerbang. Ledakan, pada saat ini, topeng tebal tiba-tiba muncul di depan gerbang, menghalangi tubuh Fang Yu. Pada saat yang sama, paksaan di sekitarnya tiba-tiba meningkat, seperti gunung setinggi 1 kilometer yang menekannya. Namun, Fang Yu bahkan tidak berhenti selama setengah detik, masih bergegas maju dengan kecepatan aslinya. Topeng tebal itu rusak karena pukulannya. Gerbang terowongan juga langsung dibobol oleh Fang Yu dan bergegas keluar. Kembali ke dalam es dan salju, Fang Yu berhenti dan meletakkan Hong Lian di tanah. Guren hampir tidak bisa berdiri, tapi wajahnya sedikit pucat. "Tunggu aku akan menghancurkan tempat ini dulu." Setelah berbicara, Fang Yu bergerak maju sekitar 50 meter gelombang www.novelhall.com gelombang dan kemudian mengangkat telapak tangan kanannya. "Di mana ras manusia tidak bisa masuk, jangan pernah berpikir untuk memasuki ras lain," kata Fang Yu bercanda. Begitu suara itu turun, tanah di depan pintu depan tiba-tiba keluar dari makhluk-makhluk aneh itu, satu demi satu. Namun, sebelum mereka sempat memulai, telapak tangan kanan Fang Yu tiba-tiba meledak dengan kekuatan menghancurkan segalanya. Telapak tangan yang mendominasi. Ledakan. Dengan ledakan keras, makhluk aneh yang mengalir dari tanah itu hancur berkeping-keping sebelum mereka bisa berdiri diam. Gerbang di belakang, dan bahkan terowongan di dalam gerbang, semuanya terbalik tepat di depan telapak tangan mendominasi yang menakutkan ini, meledak berlapis-lapis. Umat manusia yang rendah hati, jika kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu pasti akan menyesal. Di dalam terowongan, suara kemarahan terdengar. "Bisakah kamu berbicara? Sepertinya kekuatannya tidak cukup. Bantu aku lagi." Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan dia menggunakan telapak tangan yang mendominasi lagi. Ledakan. Terjadi ledakan lagi. Saat ini, di depannya, terowongan yang tampak seperti istana sudah tidak terlihat lagi, berubah menjadi lubang besar. Dua rekaman telapak langit berturut-turut menyebabkan seluruh tanah bersalju berguncang hebat. Karena medan di sekitarnya relatif datar, tidak menimbulkan longsor. Umat manusia yang rendah hati, kamu harus membayar harganya. Namun, saat ini, suara itu masih terdengar. Ledakan, ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah, dan telapak tangan mendominasi lainnya muncul. Saat ini, suara itu berhenti tiba-tiba. Lapangan salju di depan tubuh Fang Yu telah menjadi lubang runtuhan dalam beberapa kilometer, yang sangat mengejutkan. Adapun istana, atau terowongan, tidak ada lagi sampah yang tersisa. Fang Yu kembali ke sisi Hong Lian dengan kepuasan. Namun saat ini ia menyadari bahwa Gulian telah pingsan dalam keadaan koma. Fang Yu sedikit mengernyit, berlutut, mengulurkan telapak tangan kanannya, dan menempelkannya ke dahi Hong Lian. Divine Sense memasuki tubuh Hong Lian, hanya untuk menemukan banyak luka di tubuh Hong Lian, dan nafasnya terganggu. Dan di dalam terowongan, suara ajaib dari kemauan tidak berarti apa-apa bagi orang seperti Fang Yu dengan kesadaran yang kuat.
Tapi bagi Hong Lian yang telah menderita banyak luka serius, kerusakannya mungkin besar. Fang Yu melihat sekeliling. Meskipun suhu di sini sangat rendah, tidak peduli dia atau Gulian, dia tidak takut dingin. Oleh karena itu, jika teratai merah dirawat langsung di tempat ini, lingkungannya masih cocok, setidaknya cukup tenang. Jadi Fang Yu bermeditasi di sebelah Hong Lian, dan perlahan-lahan menghaluskan aura di tubuh Hong Lian dengan truki, dan dengan cara mempercepat pemulihannya dari beberapa cedera. Dalam proses merawat Hong Lian, Fang Yu juga memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Da Zhao Mo Si Huang, yaitu keturunan dari garis keturunan naga menelan, telah dipecahkan olehnya. Berdasarkan perkataan Huang sebelum dia meninggal, dapat disimpulkan bahwa garis penelan naga saat itu memiliki permusuhan yang besar dengan Shenlong. Sejujurnya, Fang Yu masih sangat tertarik dengan sejarah klan naga. Meskipun Li Huoyu secara singkat menyebutkan situasinya di awal, itu tidak cukup rinci. Sayangnya Shenlong Yuan tidak berbicara, jika tidak, dia bisa mengetahui lebih banyak. Tuan, apa yang ingin Anda ketahui? Tanpa memberitahu Li Huoyu, saya dapat memberitahu Anda. Pada saat ini, suara dingin yang unik dari air mata dingin terdengar di telinga Fang Yu. Hah, Fang Yu tertegun sejenak, lalu dia sangat gembira, dan berkata, apakah kamu juga tahu sejarah klan naga saat itu? Aku tahu apa yang diketahui Li Huoyu, dan aku tahu lebih dari itu. Kata air mata dingin dengan tenang. Kalau begitu beritahu aku, Shenlong, tanya Fang Yu. Tuan, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, bisakah Anda menjanjikan permintaan kepada saya? Air mata dingin bertanya, benar saja, ada syaratnya, ayo kita bicara. Jawab Fang Yu. Bantu aku menemukan kristal salju berlapis kaca. Kata air mata dingin menangis. Liu Li Suejing, aku tidak menjanjikan ini padamu sebelumnya. Selama aku punya kesempatan untuk bertemu dengannya, aku pasti akan, kata Fang Yu. Saya telah merasakan keberadaannya. Kata air mata dingin menangis. Oh, Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, maksudmu, Tuan, Anda tidak jauh dari kristal salju berlapis kaca sekarang. Kamu juga harus bisa merasakan keberadaannya. Kata Crackle Thirst. Fang Yu mengerutkan kening ketika Thirst of Chilling berkata demikian dan menutup matanya. Benar saja, begitu hatinya tenang, dia memang bisa merasakan sedikit perasaan sedingin es datang dari posisi timur. Sentuhan ini terasa sangat halus. Ini pasti Liu Li Suejing. Tuan, bantu saya menemukannya. Kata air mata dingin lagi. Jaraknya tidak boleh terlalu dekat, tapi karena ada petunjuk arahnya, seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Fang Yu berkata, aku berjanji, setelah kamu selesai menjawab pertanyaanku, Hong Lian bangun, aku akan pergi ke Liu Li. Kristal salju. Baiklah, Tuan, Anda boleh bertanya. Jawab air mata dingin. Saat aku bertarung dengan Huang sebelumnya, aku mendengar dia berkata bahwa Shenlong hanyalah seekor naga tunggal dan tidak memiliki garis keturunan manapun. Apa yang terjadi? Fang Yu bertanya dengan mata berkedip. Artinya secara harfiah, orang tua Shenlong tidak memiliki nama keluarga, dan bahkan meninggalkan Shenlong lebih awal. Oleh karena itu, Shenlong adalah naga yang sendirian. Naga yang menyendiri adalah naga kelas terendah di antara naga yang sangat memperhatikan asal-usul darah. Dibalas dengan air mata menangis. Sebelum Shenlong lahir, garis keturunan naga menelan adalah garis keturunan terkuat di klan naga. Fang Yu terus bertanya, ya, garis keturunan penelan naga sangat kuat, dan ia adalah penguasa klan naga, tetapi karena temperamennya yang keras, dan bahkan naga haus darah dari klan yang sama, ia tidak populer di kalangan masyarakat. Kata air mata dingin menangis. Lalu, bagaimana proses pertarungan antara Shenlong dan Swallowing Dragon? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya lagi. Ini tidak sesulit atau cemas seperti yang Anda pikirkan, Guru. Chilling Thirst berkata, pada saat itu, Shenlong lahir, dan itu luar biasa. Pertarungan antara Shenlong dan naga penelan dapat diringkas dan dihancurkan dalam dua kata. Garis menelan naga tidak setingkat dengan Shenlong. Kesenjangannya seperti seorang biksu dalam umat manusia yang melintasi malapetaka yang dihadapi biksu di masa transformasi. Alasan mengapa garis penelan naga menganggap garis penelan naga sebagai musuh, dan bahkan kekuatan darah meninggalkan keturunan yang ingin membalas dendam pada naga, itu awalnya hanya angan-angan, dan garis penelan naga tidak pernah dianggap sebagai satu-satunya. Keturunan Shenlong mungkin sengaja ditinggalkan oleh Shenlong.
Sengaja menginap, jadi itu tidak salah. Fang Yu bertanya dengan heran. Masalah ini belum pasti, tapi berdasarkan ranah Shenlong pada saat itu, menurutku tidak ada yang bisa menipunya. Cryogenic Thirst berkata, Dazhao Moxihuang dapat hidup sampai hari ini, itu harus atas izin Shenlong, bukan karena alasan lain. Shenlong? Ini sisi jaringnya, tidak ingin membunuh mereka semua. Tanya Fang Yu. Bagaimana menurutku? Aku tidak tahu. Kata air mata dingin. Satu pertanyaan lagi, di mana Shenlong meninggalkan bumi pada saat itu? Seperti seorang biksu manusia yang naik, dia menjadi abadi. Fang Yu bertanya lagi. Mungkin, aku tidak mengetahui hal ini. Jawab air mata dingin menangis. Oke, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Selain barisan naga menelan, apakah Shenlong punya musuh lain? Bukankah barisan naga menelan hanya tidak puas dengan itu? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Shenlong terlalu kuat, dan ia memiliki semua esensi penguasa segala jiwa, kata Chilling Thirst. Kecuali garis menelan naga, yang garis keturunan klan naga tidak puas dengannya. Mungkin hanya nenek moyang yang tersisa. Naga itu akan datang. Naga leluhur. Fang Yu mengerutkan kening. Garis naga leluhur adalah garis keturunan tertua di klan naga. Garis ini hampir 10.000 tahun lebih awal dari garis menelan naga, dan 20.000 tahun sebelum kemunculan Shenlong. Cryogenic Thirst menjawab, dalam sejarah klan naga, ia muncul kemudian. Ada banyak garis keturunan, tetapi tidak peduli garis keturunan mana, mereka memiliki rasa identitas dengan garis keturunan naga leluhur, berpikir bahwa mereka adalah yang tertua dan paling banyak garis keturunan terhormat. Oleh karena itu, garis keturunan Zulong selalu menjadi garis keturunan paling terkenal dan dihormati di klan naga. Sampai Shenlong muncul, status garis naga leluhur telah diganti. Semua naga hanya takut pada garis keturunan Shenlong dan mengenalinya sebagai garis utama. Oleh karena itu, jika Anda tidak puas dengan Shenlong, garis naga leluhur harus ada di sana. Garis keturunan tertua, akankah garis keturunan naga kuno masih ada sampai sekarang? Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Itu mungkin, tapi belum tentu. Lagi pula, itu terlalu lama. Gelombang www.novelringan.com Gelombang Crystal Tear berkata, ras naga perlahan punah, terutama karena aura, yang setara dengan eliminasi alami. Itu adalah sulit untuk mengatakan apakah garis keturunan Zulong telah menemukan cara untuk menjaga kelangsungan garis keturunan. Petik 2. Naga perlu menyerap aura dengan kemurnian tinggi dalam jumlah besar untuk mempertahankan vitalitas dan reproduksinya, tetapi aura bumi sudah mulai melemah pada saat itu, sehingga naga tidak dapat bertahan sampai punah. Fang Yu berkata, tidak ada membutuhkan aura dengan kemurnian terlalu tinggi. Ras manusia yang bisa berkultivasi menjadi abadi akan bangkit dengan patuh, sejarah ini seharusnya seperti ini, kan? Petik 2. Yah, itu hampir sama. Dengan pemikiran master, air mata dingin ekstrim menjawab. Oke, pada dasarnya saya mengerti, saya punya satu pertanyaan tambahan. Kata Fang Yu, silakan, Tuan, jawab air mata dingin. Mengapa kamu dan Li Huoyu tahu begitu banyak, dan juga tahu banyak detail? Ini adalah sesuatu yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Pernahkah kamu mengalami era itu? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Pertanyaan ini, Tuan, saya tidak bisa menjawabnya. Jawab air mata dingin menangis. Kenapa? Siapa yang menghalangimu untuk berbicara? Fang Yu bertanya dengan mata berkedip. Petik 2. Tidak ada yang berhenti, hanya saja waktunya belum tiba. Jawab air mata dingin menangis. Kapan aku akan menunggu sampai aku bisa mengatakannya? Fang Yu bertanya. Petik 2. Petik 2. Thirst of Chilling terdiam beberapa saat, dan berkata, waktunya telah tiba, dan tuannya secara alami akan mengetahuinya. Petik 2. Oke, Fang Yu berkata tanpa daya. Entah itu Li Huoyu atau kata-kata air mata dingin, itu jelas dibatasi. Dibandingkan dengan Li Huoyu, Tear of Cold mengungkapkan lebih banyak informasi. Adapun yang lainnya, saya tidak bisa memaksakannya. Setidaknya, sekarang Fang Yu telah mengetahui situasi umum klan naga saat itu, menghilangkan banyak keraguan. Selama percakapan dengan Cryogenic Thirst, Fang Yu terus melakukan teknik penyembuhan untuk memulihkan luka di tubuh Hong Lian dengan cepat. Setelah hampir setengah jam, Fang Yu membangunkan Hong Lian dengan kesadaran spiritualnya. Hong Lian membuka matanya, menatap Fang Yu di depannya, dan duduk.
Saat ini, dia merasa jauh lebih baik. Setidaknya saat saya pergi, rasa sakit di sekujur tubuh sudah berkurang banyak. Bagaimana perasaanmu? Fang Yu bertanya. Tidak apa-apa, jawab Gulian. Kalau begitu, kamu harus meninggalkan ujung utara sendirian, kata Fang Yu, ada hal lain yang harus kulakukan. Aku harus pergi ke timur. Timur, alis Hong Lian Dai sedikit mengernyit, melihat ke timur. Ada hamparan salju tak berujung di semua sisi, dan tidak ada hal lain yang terlihat saat ini. Aku akan pergi bersamamu, kata Guren. Lupakan saja, jika ada bahaya, aku akan menjagamu, kata Fang Yu. Saya telah pulih dari 6 menjadi 70. Hong Lian mengerutkan kening. Aku tidak akan menyakitimu. Tidak ada yang tahu apa yang ada di ujung utara, kata Fang Yu. Namun, saat ini Guren sudah berdiri. Sudah kubilang, aku tidak akan mengganggumu. Hong Lian berkata dengan dingin. Fang Yu tahu sifat Hong Lian, jadi dia bangkit tanpa daya dan berkata, kalau begitu, kamu ikut aku. Keduanya terbang ke arah timur bersama-sama. Sepanjang perjalanan, keduanya cepat. Salju yang berterbangan di langit dan lingkungan sekitar yang sangat dingin sepertinya tidak berpengaruh apapun terhadap mereka. Namun setelah terbang ke arah timur dengan kecepatan ini selama hampir 1 jam, pemandangan sekitar tidak banyak berubah, dan masih berada di lapangan bersalju. Adapun sedikit rasa dingin yang bisa dirasakan Fang Yu, tidak ditingkatkan, masih sangat halus. Arahnya salah. Fang Yu mengerutkan kening, bertanya-tanya dalam hatinya. Dengan kecepatan dia dan Hong Lian, setidaknya 1000 km telah diterbangkan hanya dalam 1 jam. Seberapa luas bagian terdalam dari daratan yang sangat dingin? Menurut peta, panjang dari selatan ke utara mungkin puluhan ribu kilometer, tapi lebarnya dari barat ke timur sepertinya kurang dari 2000 km. 2000 km, lalu terus terbang 1000 km ke depan untuk melihat, kata Fang Yu dalam hatinya. Jadi Fang Yu terus mempercepat. Hong Lian tidak mengucapkan sepatah kata pun, sayap di punggungnya mengepak, hanya mengikuti Fang Yu. Kecepatan derapnya menjadi lebih cepat lagi, kali ini hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk terbang dengan jarak hampir 1000 km. Namun, masih ada hamparan salju putih luas di depannya, bahkan tidak ada satupun gunung salju yang terlihat. Ini jelas tidak normal, sekalipun arahnya salah, mustahil tidak ada gunung salju yang sedang terbang hampir 2000 km jauhnya. Anda tahu, ini ujung utara. Apakah ada masalah? Hong Lian memandang Fang Yu dan bertanya. Baiklah, biarkan aku mempelajarinya. Fang Yu naik ke langit, dan kesadaran spiritualnya dilepaskan ke sekitarnya. Sejauh menyangkut eksplorasi kesadaran ilahi, tidak ada yang aneh. Namun karena tidak ada kelainan maka tampak tidak normal. Apakah ini ilusi? Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Pada saat ini, pupil matanya bersinar merah, dan pedang salib emas perlahan berputar di dalamnya. Ketika kesadaran ilahi tidak dapat mendeteksi anomali tersebut, satu-satunya pilihan adalah menggunakan mata wawasan. Benar saja, di bawah penglihatan Eye of Insight, Fang Yu segera melihat sesuatu yang tidak biasa. Saat ini, dia dan Gulian sebenarnya berada di dalam benda yang mirip sangkar. Pemandangan di luar penjara adalah sebuah kuil. Di depan, ada patung salju besar. Tingginya setidaknya 200 meter, badannya manusia, tapi posisi kepalanya aneh. Itu tampak seperti kepala seperti ular kobra, dengan cahaya hijau yang menakutkan di matanya. Saat ini, patung salju ini berdiri di depan kandang tempat Fang Yu dan Hong Lian berada. Mata hijaunya tampak menatap lurus ke depan, tetapi membuat orang merasa seperti sedang menatap dirinya sendiri. Apa ini? Fang Yu mengerutkan kening, menoleh dan melihat ke samping. Kemudian, dia melihat 2 baris orang aneh berjubah hitam dan ungu berdiri di kedua sisi kandang, tampak seperti korban. Fang Yu melihat lebih dekat dan menemukan bahwa pengorbanan ini telah berkembang menjadi sebuah tampilan, mirip dengan patung salju besar di depannya. Berbentuk manusia, kepala mirip ular kobra. Pengorbanan kepala ular, apa ini? Adapun bagian belakang kandang adalah gerbangnya, dan di luar gerbang tampaknya ada lereng yang menurun. Setelah mengamati situasi sebenarnya di sekitarnya, Fang Yu tahu bahwa dia dan Hong Lian telah jatuh ke dalam guci. Adapun kapan saya dipenjara atau masuk ke dalam kandang ini, saya benar-benar tidak tahu, karena dia memikirkan hal lain ketika dia terbang, dan dia tidak terlalu memperhatikan keadaan sekitarnya. Mungkinkah
dia dan Guren tidak pernah meninggalkan terowongan itu sama sekali. Memikirkan hal ini, hati Fang Yu sedikit bergerak. Jika ini masalahnya, bukankah rangkaian hal yang terjadi setelah keluar dari terowongan semuanya hanyalah ilusi? Tapi kalau menurutmu begitu, itu kurang tepat. Kali ini reaksinya terlalu lambat, Fang Yu mengetuk dahinya dan berkata, "Apa yang terjadi?" Saat ini, Hong Lian terbang ke depan Fang Yu dan bertanya dengan bingung. Ngomong-ngomong, sangkar ini juga cukup bertenaga. Fang Yu dan Hong Lian sama-sama memiliki kemampuan persepsi yang sangat kuat, dan mereka bahkan tidak tahu kapan mereka memasuki kandang ini. Apakah ini artefak tipe ilusi? Kemudian pihak lain mengurung Fang Yu dan Hong Lian, dan kemudian tidak melakukan apapun, apa yang ingin mereka lakukan. Apa yang salah? Guren bertanya lagi. Fang Yu kembali sadar dan berkata, "Kita dikurung di dalam sangkar." Petik 2 titik titik titik. Apa? Hong Lian tertegun sejenak, lalu wajahnya sedikit berubah, mengira Fang Yu sedang bercanda. Namun di detik berikutnya, saat pedang salib emas di mata Fang Yu meningkat, pemandangan di sekitarnya hancur seperti kaca. Kemudian, terungkap tampilan aslinya. Fang Yu dan Hong Lian sama-sama berada di dalam sangkar, dan di depan mereka ada patung salju besar berkepala ular. Di kedua sisi, ada 2 baris kepala ular yang sedikit tertunduk, totalnya ada 60 orang, sedangkan untuk kandangnya tingginya hampir 5 meter, berbentuk bulat, dan diameternya sekitar 20 meter. Fang Yu dan Hong Lian baru saja terbang sejauh 2000 km, sebenarnya, mereka semua terbawa dalam ilusi yang diciptakan oleh sangkar. Gulian melihat sekeliling, wajahnya penuh keterkejutan. Kami ditipu selama total 1,5 jam. Selama periode ini, kami masih cuek, dan itu agak memalukan, kata Fang Yu. Gulian memandangi patung salju raksasa berkepala ular di depan, matanya penuh keterkejutan. Apa ini? Guren bertanya. Aku akan bertanya, kata Fang Yu, karena kita berdua tidak tahu, tanyakan saja secara langsung. Jadi, Fang Yu menarik napas dalam-dalam, memperkuat suaranya dengan truki, dan berkata dengan keras, "Siapa kamu? Undang kami ke sini, apa yang ingin kamu lakukan?" Suara ini dibawakan oleh Zenki dan menyebar, bahkan dengan kekuatan gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang bergema di ruang seperti kuil ini. Namun, tidak ada tanggapan. Patung salju di depannya tidak bergerak, matanya masih bersinar hijau. Pengorbanan kepala ular di kedua sisi masih mempertahankan postur sedikit lebih rendah, dan juga dalam keadaan statis. Baiklah, jika kamu tidak menjawab, kami akan pergi. Fang Yu bahkan tidak pergi. Sekarang Eye of Insight telah terbuka, dia menggunakan kekuatan Eye of Insight, memutar pagar di depannya langsung hingga menekuk, membuat lubang yang cukup besar untuk menampung 4 atau 5 orang. Hilang, Fang Yu berkata kepada Red Lotus yang tercengang di belakangnya. Kemudian, Fang Yu berjalan ke arah bukaan depan. Hong Lian pulih dan mengikuti punggung Fang Yu. Namun saat keduanya hendak keluar dari penjara, perubahan mendadak terjadi. Kepala ular yang tidak bergerak di kedua sisi pengorbanan tiba-tiba mengeluarkan bisikan di saat yang bersamaan, seolah-olah mereka sedang melantunkan mantra. Saat melantunkan kutukan, pagar di depan Fang Yu yang dipelintir paksa olehnya dengan mata wawasan perlahan diperbaiki. "Tahan kami di sana, kalau begitu jangan salahkan aku." Mata Fang Yu dingin, dan pedang salib emas di pupilnya tiba-tiba mekar. Ledakan. Pada saat ini, seluruh sangkar langsung meledak, berubah menjadi partikel sekecil pasir dan debu yang tak terhitung jumlahnya. Kepala ular yang melantunkan kutukan di kedua sisi pengorbanan berhenti tiba-tiba. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat patung salju besar di depan. Boom! Pada saat ini, kepala ular di atas patung salju benar-benar bergerak. Dia sedikit menundukkan kepalanya, dan menatap Fang Yu dengan mata hijaunya. Pada saat ini, sepertinya ada semacam serangan tak kasat mata yang ditemui. Pedang salib emas di mata Fang Yu meledak menjadi cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, kedua pasang mata itu tampak sedang berperang, dan mata mereka bertemu di udara. Ledakan, dan hasilnya cukup lugas, hanya terdengar ledakan keras, sepasang patung salju raksasa dengan pupil raksasa yang memancarkan cahaya hijau meledak seperti bola kaca. Pedang salib emas di Fang Yu Tong terus berputar, cahaya keemasan berkedip, dan patung salju besar berkepala ular di depannya runtuh. Patung-patung salju berubah menjadi potongan-potongan salju yang tak terhitung jumlahnya, jatuh ke tanah.
Setiap kali Eye of Insight bertemu, ia bereaksi sangat kuat. Hati Fang Yu bergerak sedikit, rasanya seperti tersinggung. Satu pukulan menghantam lawan dengan parah. Hal ini sudah terjadi saat saya menghadapi ras alien terakhir kali. Kali ini, menghadap mata hijau patung salju itu langsung hancur. Fang Yu bahkan tidak tahu apa yang ingin dilakukan patung salju ini. Patung itu hancur berkeping-keping. Ayo pergi. Fang Yu menoleh dan menatap Hong Lian, lalu berkata. Ketika dia menyentuh mata wawasan Fang Yu, tubuh Hong Lian bergetar hebat, dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat kontak mata, dia merasakan jantungnya tertusuk. Mata ini, maaf, murid Fang Yu segera kembali normal. Sejak Eye of Insight bergabung dengan Dao Spirit Body, intensitasnya meningkat terlalu banyak, dan ini bukan lagi hanya teknik pupil yang digunakan untuk menembus permukaan dan mengeksplorasi hubungan hukum. Eye of Insight saat ini dapat menyerang dan bertahan. Pada saat yang sama, ia dapat menciptakan ilusi dan berintegrasi sepenuhnya dengan mantra. Awalnya, Fang Yu enggan menggunakannya. Setelah menggabungkan tubuh roh Dao, dia bahkan lebih enggan. Karena begitu Eye of Insight dibuka, sebagian besar kesenangannya akan hilang. Tidak ada lagi misteri di seluruh dunia di bawah penglihatan Eye of Insight. Ini seperti patung salju di depan Anda. Bahkan sebelum Fang Yu sempat menganalisis keberadaan patung salju itu meledak. Boom! Potongan patung salju masih berjatuhan. Fang Yu sudah keluar dari kandang, dan menoleh ke sekelompok kepala ular di sebelah kiri untuk berkorban. Dia berjalan ke salah satu ular dan mengangkat jubah di kepalanya. Melihat kepalanya, Fang Yu terkejut. Awalnya, Fang Yu telah melihat penampakan sebenarnya dari pengorbanan kepala ular ini melalui mata wawasan, dan penampakannya tidak berbeda dengan patung salju. Tapi sekarang, Fang Yu membuka jubahnya, hanya untuk menemukan bahwa jubah itu telah meleleh. Ia mencair menjadi es yang tidak beraturan seperti menghadapi suhu tinggi. Fang Yu membuka jubah beberapa kepala ular di dekatnya, dan situasinya sama. Kepala ular ini melantunkan kutukan di samping sebelum pengorbanan, tapi setelah patung salju kepala ular di depannya hancur berkeping-keping, tiba-tiba patung itu meleleh. Apa ini? Hong Lian bertanya dengan suara rendah setelah berjalan di belakang Fang Yu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk mengamati lingkungan sekitarnya. Bentuknya seperti candi kuno, dengan gerbang di belakangnya, dan tanah di bawahnya berwarna putih keabu-abuan. Sedangkan untuk dinding di kedua sisinya belum ada informasinya. Tidak ada informasi yang tersisa. Fang Yu sedikit mengernyit. Ini bukan kabar baik baginya. Dia dan Guren terjebak di dalam kandang setidaknya selama 1 jam. Tidak mungkin pihak lain tidak melakukan apapun selama ini. Tapi untuk mengatakan apa yang mereka lakukan, tanpa perasaan apapun. Baik itu jiwa atau raga, pada level Fang Yu, jika pihak lain melakukan sesuatu, mustahil untuk tidak merasakan apa-apa. Jadi, dia dan Gulian terjebak di dalam kandang selama lebih dari 1 kali menghilang, apa yang mereka lakukan. Jika Anda tidak melakukan apapun, mungkinkah pihak lain hanya mencoba menjebak Fang Yu dan Hong Lian? Kemudian, tujuan lawan mungkin untuk mencegah Fang Yu dan Hong Lian pergi ke lokasi tertentu. Namun jika hanya untuk tujuan ini, maka tidak masuk akal jika dilakukan. Pihak lain tidak dapat berharap Fang Yu dan Hong Lian tidak akan pernah menyadari bahwa mereka terjebak di dalam sangkar, bukan? Dalam ilusi, Fang Yu menemukan ada sesuatu yang salah hanya setelah pemandangan sekitarnya pada dasarnya tidak berubah. Jika lawan ingin Fang Yu tidak menyadarinya, mengapa kesalahan tingkat rendah seperti itu bisa terjadi? Terus-menerus menciptakan pemandangan baru dalam ilusi, hal ini mengurangi kewaspadaan orang-orang dalam ilusi. Oleh karena itu, pihak lain mungkin masih mempunyai tujuan lain. Dalam waktu lebih dari 1 jam setelah terjebak, mereka pasti telah melakukan sesuatu. Fang Yu berpikir sejenak, melepaskan kesadaran spiritualnya, menyebar hingga beberapa kilometer jauhnya. Saat ini, dia berada di puncak lereng dengan lengkungan yang landai. Kuil ini dibangun di lereng salju. Dibandingkan dengan salju putih di sekitarnya, kuil ini terlihat sangat mendadak. Saya merasa kuil seperti itu tidak ada di tempat ini. Apa yang terjadi? Fang Yu mengusap dagunya, mengerutkan kening. Apa yang terjadi saat ini agak aneh. Fang Yu, ada tandanya di sini. Pada saat ini, teratai merah di belakang tiba-tiba berbicara. Fang Yu berbalik dan menemukan bahwa Hong Lian telah mencapai gerbang kuil dan sedang melihat ke arah gerbang kuil.
Fang Yu melangkah maju dan mengangkat kepalanya untuk melihat kemana arah pandangan Hong Lian. Benar saja, sebuah tanda jelas terukir di papan kayu di atas gerbang candi. Tanda ini berbentuk lingkaran dengan titik kecil di tengahnya. Kelihatannya seperti mata, tapi tidak terlihat dekat. Apakah aku pernah melihat tanda serupa di suatu tempat? Fang Yu mengerutkan kening, mengingat. Ingatan ini pasti sudah lama berlalu, jadi ingatan Fang Yu sangat kabur. Di mana Anda pernah melihatnya? Fang Yu berdiri diam, berpikir keras selama hampir 5 menit, tetapi masih tidak ingat. Fang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia selalu memiliki ingatan yang baik, tetapi sekarang dia tidak dapat mengingat di mana dia melihat tanda ini. Ini adalah masalah yang sangat kritis. Jika Anda dapat memikirkan arti dari tanda ini, Anda dapat mengetahui apa itu pengorbanan ikan gabus dan patung salju ikan gabus, dan pada saat yang sama berspekulasi tentang tujuannya. Namun, hal itu melekat dalam ingatan dan tidak dapat diingat. Ingatan jangka panjang semacam ini, sekali kabur, membuatnya jelas kembali. Oleh karena itu, Fang Yu sangat marah, tetapi tidak berdaya. Lupakan, Fang Yu mengalihkan pandangannya, menatap Hong Lian, dan berkata, sepertinya tidak ada cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, jadi mari kita lanjutkan ke timur. Pertama selesaikan apa yang ingin kamu lakukan, lalu lihat kembali kuil ini. Setelah berbicara, Fang Yu menoleh untuk melihat ke timur, menendang kakinya, dan melompat menjauh. Berdiri di tempat, Hong Lian melihat lagi tanda di gerbang kuil, alisnya mengerutkan kening, lalu diikuti oleh Sang Yu. Episode aneh ini benar-benar mengalihkan pikiran Fang Yu. Meskipun dia mengatakan bahwa dia akan mengabaikannya untuk saat ini, dia masih mencoba mengingat ingatan samar itu saat terbang ke timur. Tanda seperti pupil mata pasti pernah terlihat di suatu tempat, di mana dan kapan. Fang Yu www.novelringan.com kamu pergi ke timur. Apa yang ingin kamu temukan? Hong Lian bertanya. Liu Lisuejing, pernahkah kamu mendengarnya? Pikiran Fang Yu terputus, dan dia menoleh untuk menjawab. Liu Lisuejing. Hong Lian berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak tahu apa ini, tapi ini harus segera ditemukan, jika kita tidak lagi terjebak dalam ilusi, kata Fang Yu. Ya, jawab Hong Lian, lalu menatap Fang Yu, wajahnya menunjukkan keraguan. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Petik 2. Matamu, kenapa? Hong Lian mengenang momen ketika dia bertemu dengan mata wawasan Fang Yu, masih merasakan detak jantungnya. Ini sulit untuk dijelaskan kepadamu, tapi mata ini memang sangat kuat, kata Fang Yu. Hong Lian menatap mata Fang Yu, penuh ekspresi kompleks, ragu-ragu untuk berbicara. Dia ingin bertanya pada Fang Yu berapa banyak rahasia yang masih dia miliki. Seorang biksu manusia memiliki asal-usul naga dan burung phoenix di tubuhnya, dan pada saat yang sama dia memiliki sepasang mata yang menakutkan, dan dia memiliki berbagai senjata ampuh di tangannya. Ditambah dengan seni tubuh dan tubuh yang hampir tak terkalahkan, bahkan lebih baik dari naga yang menelan. Bagaimana bisa mencapai titik ini? Guren sungguh penasaran. Apakah Fang Yu pernah muncul dalam sejarah manusia? Mengapa orang seperti itu belum menjadi peri? Petik 2. Akhirnya terjadi perubahan. Saat ini, Fang Yu di sampingnya berkata dengan emosi. Guren melihat ke depan dan melihat lautan es yang luas. Di atas lautan es terdapat es batu dengan berbagai ukuran. Arti samar dari es dingin yang berhubungan dengan Fang Yu tiba-tiba meningkat pesat sebelum sampai ke lautan es ini. Liu Lisuejing ada di lautan es ini. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan hatinya bertanya. Fang Yu tidak tinggal terlalu lama dan segera terbang menuju lautan es. Guren mengikuti di belakangnya. Keduanya terbang jauh ke depan, dan samar-samar bisa melihat pegunungan yang tertutup salju di kejauhan. Lautan es ini berbentuk elips, dengan panjang terpanjang 5 atau 6 km dan lebar lebih dari 10 km. Daerah sekitarnya sangat sepi, dan tidak ada makhluk lain yang terlihat di atas es yang mengapung di lautan es. Sejujurnya, sejak memasuki kedalaman ujung utara, tidak ada makhluk yang terlihat. Ini agak tidak terduga. Menurut keluarga Blizzard, bagian terdalam dari Far North, seharusnya ada banyak monster yang ada di zaman kuno. Apakah mereka semua berhibernasi? Fang Yu berpikir dalam hati. Saat Fang Yu bergegas maju, arti es menjadi semakin kuat. Melompat ke depan sekitar 3 km, Fang Yu berhenti.
Saat ini makna semburan es tersebut telah mencapai puncak tertinggi. Pada posisi ini, petunjuk arti es sudah turun, bukan maju. Dengan kata lain, Liuli Suejing, tepat di bawah lautan es. Tepat di tengah lautan es ini, kata Fang Yu sambil melihat sekeliling. Di bawah, Guren bertanya. Ya, Fang Yu mengangguk dan berkata, aku akan turun lagi, kamu tidak perlu mengikuti, tunggu aku di sana. Seharusnya tidak lama, tapi sulit untuk mengatakannya. Pokoknya, kalau kamu tidak sabar, kamu boleh pergi dulu. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Guren memandangi lautan es di bawah, mengangguk dan berkata, aku akan menunggumu di atas. Fang Yu tidak banyak bicara lagi, memandangi lautan es yang agak biru di bawah, dia menyelam. Engah, tak lama kemudian, tubuhnya langsung tenggelam di lautan es. Penampilan Fang Yu kini terlihat seperti perenang musim dingin, hanya tersisa sepasang celana pendek. Namun, menurut Fang Yu, suhu di dalam lautan es lebih hangat daripada es dan salju di luar. Dia bergegas ke bawah, sangat cepat. Lambat laun, cahaya dari atas menjadi redup dan bidang penglihatan mulai dibatasi. Pada saat ini, tangan Fang Yu mengembunkan dua bola cahaya, yang mengelilingi tubuhnya untuk memberikan cahaya dan penglihatan. Selama hampir 5 menit, Fang Yu menyelam ke bawah, tidak tahu seberapa dalam dia. Tidak ada suara di sekitar, dan tidak ada makhluk lain yang terlihat di bawah. Namun kecepatan Fang Yu tidak melambat, karena dia semakin dekat dengan Liuli Suejing. Arti dari es sudah sangat jelas. Tuan, Liuli Suejing sudah sangat dekat, air mata dingin yang ekstrim tiba-tiba berbicara, dan ada sedikit kegembiraan dalam nadanya. Jelas sekali, Liuli Suejing sangat penting dalam hal ini. Ketika Li Huoyu mendapatkan Sunflame Heart, dia juga sangat bersemangat. Huff, kamu harus berpikir jernih, kaca kristal salju ini tidak mudah untuk ditangani. Pada saat ini, Li Huoyu juga tiba-tiba angkat bicara. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu bertanya. Kamu akan tahu nanti. Tangisan air mata dingin ini mendorongmu ke dalam lubang api. Demi keuntungan pribadi, terlepas dari keselamatanmu, kamu seharusnya tidak mempercayainya, kata Li Huoyu dengan patah hati. Diam, air mata dingin berkata dengan dingin. Melihat sepasang roh perangkat akan bertengkar lagi, Fang Yu segera berkata, jangan khawatir, ini sangat dingin. Karena aku berjanji padamu, secara alami aku akan membantumu mendapatkan Liuli Suejing. Baiklah, terima kasih guru, kata air mata dingin. Li Huoyu mendengus dingin dan berhenti berbicara. Menyelam lagi selama hampir 10 menit. Saat ini, kedalamannya sudah tidak diketahui lagi. Namun saat menyelam, Fang Yu menemukan bahwa cahaya di sekitarnya semakin terang. Jika Anda melihat ke bawah, Anda dapat melihat banyak cahaya terang. Di kedalaman ekstrim di bawah lautan es, sepertinya ada dunia lain. Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan kecepatan menurunnya menjadi lebih cepat. Selama proses ini, visinya menjadi semakin jelas. Dia melihat bangunan-bangunan itu, perlahan-lahan memperbesar pandangannya. Penampakan bangunan ini sangat berbeda dengan bangunan manusia. Ukurannya cukup besar, dan lapisan luar setiap bangunan bersinar dengan cahaya biru redup. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, sulit dipercaya bahwa akan ada dunia seperti itu di bawah lautan es yang tenang di bagian terdalam di Far North. Saat dia terus menyelam ke bawah, Fang Yu secara bertahap dapat melihat bahwa selain bangunan besar itu, masih banyak makhluk. Makhluk-makhluk ini berdiri di mana-mana di luar gedung, menjaga postur tertentu tetap diam. Dan bentuknya berbeda-beda, ada yang terlihat seperti ikan biasa, namun ada pula yang seperti burung bersayap. Ada pula yang berwujud manusia, berjalan tegak, namun kulitnya ditutupi sisik ikan yang bercahaya berbagai warna, dan matanya sipit. Makhluk-makhluk ini tidak bergerak, terletak di berbagai posisi, dan ada juga cahaya biru samar yang bersinar di luar tubuh mereka. Tampaknya makhluk-makhluk ini tiba-tiba berhenti pada saat tertentu, sehingga mereka mempertahankan berbagai postur. Dan yang membuat mereka terdiam, sepertinya adalah cahaya biru samar di luar mereka. Di mana tempat ini? Fang Yu mengerutkan kening. Di saat yang sama, dia terus menyelam dan segera mendekati bangunan tersebut. Dari jarak dekat, Fang Yu menemukan bahwa bangunan-bangunan ini dilebih-lebihkan, dibandingkan dengan bangunan di dunia manusia, setidaknya skalanya 10 kali lebih besar. Dan makhluk yang berada di mana-mana, bahkan yang terkecil sekalipun, tingginya 5 atau 6 meter.
Dunia ini seperti peradaban lain di dasar lautan. Hanya saja, entah kenapa, peradaban ini telah jatuh ke dalam keadaan statis, dan semua makhluk, bahkan bangunan ditutupi dengan perisai cahaya biru yang mengisolasi bagian luar. Ini adalah dinasti Shenhai. Saat ini, Li Huoyu berbicara. Dinasti Shenhai. Fang Yu terkejut. Sederhananya, ini mirip dengan klan kuno, mewakili kekuatan besar lainnya dalam ras alien. Li Huoyu berkata, dinasti Shenhai terdiri dari ratusan ras alien kapal selam. Kuno, mata Fang Yu berkedip. Mendengar perkataan Li Huoyu, dia akhirnya memiliki tingkat pengetahuan tertentu tentang zaman dahulu. Ternyata itu adalah sekelompok kekuatan alien. Tidak, maksudku, skala dinasti Shenhai mirip dengan klan kuno, tetapi keduanya pada dasarnya masih berbeda. Li Huoyu berkata, sebagian besar ras berbeda dalam klan kuno memiliki nenek moyang yang sama. Garis keturunan. Oleh karena itu, ras kuno dibentuk oleh garis keturunan. Namun, banyak ras alien kapal selam di dinasti Shenhai tidak bergantung pada garis keturunan untuk terhubung bersama. Petik 2. Kalau begitu, ras alien bukanlah satu kelompok utuh. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, sama seperti umat manusia, ada banyak kekuatan yang terbagi di dalam. Tentu saja, dalam sejarah, ras alien selalu menjadi nama kolektif gelombang www.novelringan.com gelombang yang berasal dari ras manusia. Li Huoyu berkata, tentu saja, sebagian besar ras alien suka membantai ras manusia. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Karena ras manusia ada di antara sekian banyak alien, memang yang paling lemah. Itu tidak benar. Kekuatan puncak umat manusia selama masa kesengsaraan seharusnya lebih kuat dari kebanyakan ras lainnya, kata Fang Yu. Ya, tapi kemana kelompok dengan kemampuan hebat ini akan berakhir? Li Huoyu bertanya secara retoris. Petik 2. Melonjak, jawab Fang Yu. Tepatnya, ia harus terbang atau dipotong menjadi abu oleh kesengsaraan petir. Li Huoyu berkata, jadi, kekuatan tempur tertinggi umat manusia memang sangat kuat, tetapi tidak bisa bertahan lama, dan kelompok pikiran yang kuat ini tidak sama sekali. Itu terletak pada melawan ras alien. Bagaimanapun, ini adalah sebuah individu yang ingin menjadi abadi, sungguh indah menjadi abadi. Berbicara tentang ini, Fang Yu samar-samar mendengar sarkasme dalam nada bicara Li Huoyu. Tapi bisa dikatakan, kekuatan tempur tertinggi ras alien juga harus melonjak, kan? Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Ya, tapi jumlah kekuatan tempur subtop ras alien lebih besar, dan bisa bersaing dengan ras manusia terkuat. Jadi meski kekuatan tempur teratas melonjak, ras alien juga bisa menghancurkan umat manusia. Li Huoyu berkata, selain itu, titik awal ras alien lebih tinggi. Di antara umat manusia, mungkin hanya ada 100 dari 10.000 pembudidaya, dan kemudian di antara 100 pembudidaya, mungkin hanya 1 atau 2 yang memiliki kesempatan untuk mencapai masa kesengsaraan, atau bahkan tidak satu pun. Ras alternatif dilahirkan dengan kekuatan tempur yang sangat tinggi, dan kebanyakan dari mereka lebih kuat dari manusia biasa dalam tahap transformasi. Mata Fang Yu berkedip saat Li Huoyu berkata, dia pernah mendengar informasi serupa tentang ras alien dari Heruju di sekolah imajiner sebelumnya, tapi tidak dirinci. Tapi seperti terakhir kali, Fang Yu masih punya pertanyaan. Karena ras alien jauh lebih kuat dari ras manusia, mengapa ras manusia belum punah, tetapi ras alien itu sendiri menghilang begitu lama, hingga energi spiritual pulih kembali, dan kemudian perlahan mulai bangun? Fang Yu bertanya, ini, kamu akan segera mengetahuinya. Pada titik ini, Li Huoyu berkata dengan nada aneh, tapi, mungkin tidak mungkin untuk mengetahuinya. Bisakah kamu berbicara dengan jelas? Fang Yu bertanya, oh, banyak hal yang tidak ingin saya katakan, dan saya juga tidak berdaya. Li Huoyu menghela nafas, dan berkata, sepertinya aku sedikit lebih banyak bicara hari ini tentang ras alien. Kamu masih memikirkan situasi saat ini. Tahukah Anda mengapa makhluk asing dari dinasti Shenhai ini berada dalam keadaan statis sekarang? Mengapa? Fang Yu bertanya, beginilah cara mereka tidur, sama seperti kebanyakan makhluk asing lainnya di dunia. Li Huoyu berkata dengan ringan, dan Liu Li Suejing adalah kunci untuk menekan mereka. Jika kamu mengambil Liu Li Suejing, seluruh dinasti Shenhai akan pulih. Saya harus menjelaskannya kepada Anda, dinasti Shenhai bukan satu-satunya tempat di depan mata Anda.
Saya khawatir ada jejak mereka di dasar laut dimanapun di dunia. Hati Fang Yu sedikit bergetar dan dia hendak berbicara. Tuan, bahkan jika Anda tidak mengambil kristal salju yang mengkilap, waktu pemulihannya hampir tiba, paling lama tidak lebih dari 1 bulan. Pada saat ini, tangisan air mata berbicara, ketika dinasti Shenhai bangun, kristal salju yang mengkilap pasti akan diambil sebagai miliknya oleh mereka, maka ancaman mereka hanya akan lebih besar. Pada saat itu, Liu Li Suejing masih bisa direbut, setidaknya dalam waktu 1 bulan bisa diperoleh, kata Li Huoyu. Kamu tidak tahu peran Liu Li Suejing. Ketika dinasti Shenhai pulih sepenuhnya, sangat sulit untuk mendapatkan Liu Li Suejing, dan kamu bahkan tidak dapat menemukannya. Balas air mata dingin yang ekstrim. Liu Li Suejing bukan apa-apa, aku di sini, kata Li Huoyu. Kedua roh itu mulai berdebat lagi. Tapi, Fang Yu mendapat pesan yang sangat jelas di sini. Situasinya sederhana, Liu Li Suejing adalah item kunci yang membuat dinasti Shenhai tertidur. Singkirkan sekarang, dan dinasti Shenhai akan segera mulai pulih. Jika Anda tidak mengambilnya, maka dinasti Shenhai mungkin membutuhkan waktu 1 bulan lagi untuk bangun, dan akan sulit untuk mendapatkan kristal salju berlapis itu lagi. Dua pilihan akan membawa 2 konsekuensi. Ngomong-ngomong, Li Huoyu, kamu mengatakan sebelumnya bahwa dinasti Shenhai mirip dengan klan kuno, lalu siapa yang lebih kuat? Fang Yu bertanya. Li Huoyu sepertinya sedang memikirkannya. Jika tuannya bisa menghilangkan kristal salju glasir berwarna, maka itu pasti tidak mengancam seperti zaman dahulu. Air mata menangis berkata, jika kamu tidak mengambilnya, tunggu sampai dinasti Shenhai pulih sepenuhnya dan ambil kristal salju berwarna itu sebagai milikmu. Ancaman mereka setidaknya berada pada tingkat yang sama dengan zaman dahulu. Jika kamu tidak mengambil Liu Li Suejing, dinasti Shenhai mungkin tidak akan memperhatikanmu. Li Huoyu berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, ada juga pertarungan antar ras yang berbeda. Tetapi jika Anda mengambil Liu Li Suejing Go, setelah mereka bangun, mereka pasti akan menganggap Anda sebagai target nomor 1 mereka. Petik 2. Yang terakhir tujuan bersama ras alien adalah memusnahkan umat manusia. Ini tidak akan berubah. Perjuangan mereka satu sama lain hanyalah pertarungan kecil. Teriakan dingin menyela kata-kata Li Huoyu dan berkata, dan Liu Li Suejing, itu akan memberi mereka dorongan besar. Yah, jangan katakan apapun, biarkan aku memikirkannya, kata Fang Yu. Bagaimanapun, itu adalah masternya. Meskipun Li Huoyu dan Extreme Culters ingin terus berdebat, mereka hanya bisa diam saat ini. Fang Yu berdiri di tempatnya, melihat ke depan. Ketika dia jatuh ke tanah, dia telah melepaskan kesadaran spiritualnya. Dia tahu Liu Li Suejing berada sekitar 1 kilometer di depan. Maka dia segera berangkat dan terbang ke depan. Sepanjang perjalanan, ia melewati banyak bangunan besar dan melihat berbagai makhluk asing di dasar laut. Berbeda dari ras alien lain di bumi yang pernah kita lihat sebelumnya, makhluk asing dari dinasti Shenhai ini tampaknya memiliki kebijaksanaan dan menggunakan peradabannya. Hal ini terlihat dari arsitekturnya, dan bagaimana situasi orang dahulu yang setara dengan mereka. Fang Yu segera tiba di tujuannya. Ini adalah tempat terbuka. Ada jejak yang jelas dari lingkaran sihir di tanah, dan di tengah lingkaran, sebuah tiang seukuran sepak bola dengan cahaya biru melayang di udara. Anda dapat merasakan makna es yang luar biasa sebelum Anda mendekat. Pada saat yang sama, Fang Yu juga bisa merasakan air mata yang sangat dingin di tubuhnya, dan keinginan yang menakjubkan muncul, mendorong Fang Yu maju. Fang Yu berhenti dan melihat ke atas sebelum tiba di Liu Li Suejing. Kristal salju berkaca-kaca melayang di udara, bersinar dengan cahaya biru. Lingkaran ajaib di bawah kaki Anda menghubungkan dasar laut di seluruh dunia. Setelah kristal salju mengkilap diambil, lingkaran sihir akan menjadi tidak valid, dan pada saat yang sama, ribuan makhluk asing dari dinasti Shenhai akan pulih. Hanya, biarpun mereka tidak dibawa pergi, mereka masih akan pulih. Ini seperti fakta yang sudah ada dan tidak bisa diubah. Kalau begitu, apa bedanya datang 1 bulan lebih awal dan terlambat 1 bulan? Waktunya cepat, dan jika item Liu Li Suejing jatuh ke tangan dinasti Shenhai, itu juga akan meningkatkan kekuatan mereka. Tidak peduli bagaimana menurut Anda, lebih baik ambil Liu Li Suejing sekarang. Adapun pertanyaan Li Huoyu tentang menarik kebencian, Fang Yu tidak peduli tentang ini. Bagaimanapun, orang-orang zaman dahulu memperhatikan mereka,
dan sekarang tidak masalah jika dinasti Shanhai lain ditambahkan. Mengalahkan yang satu juga berarti memukul, dan memukul dua juga berarti memukul. Yang terbaik adalah pergi bersama. Memikirkan hal ini, Fang Yu terbang menuju Liu Li Suejing di atas. Setelah mendekati Liu Li Suejing, dia mengulurkan tangan kanannya. Makna sedingin es yang menggigit melanda tubuh Fang Yu. Namun, saat ini, seluruh lengan kanannya bersinar dengan cahaya biru es, dan pusaran biru samar terkondensasi di telapak tangannya. Pada saat ini, hawa dingin sedingin es yang terpancar dari kristal salju menjadi jauh lebih rileks. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan tangan kanannya tiba-tiba memegang kristal salju berlapis kaca. Pada saat ini, ledakan kekuatan meledak. Lingkaran sihir di bawah mulai berkedip. Desir, pusaran biru di telapak tangan Fang Yu muncul isapan. Seluruh bagian kristal salju berkilau bersinar dengan cahaya yang kuat di udara. Pada saat yang sama, ia mulai terurai menjadi untaian napas, yang diserap oleh pusaran biru di telapak tangan kanan Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu dapat dengan jelas merasakan rasa sedingin es yang mengalir ke dalam air mata yang sangat dingin melalui meridian. Dan ketika hembusan kristal salju berlapis kaca ini melewati meridian, ia juga meninggalkan lapisan cairan jernih di meridian, yang membuatnya sangat nyaman. Proses ini berlangsung selama hampir 20 menit sebelum berakhir. Cahayanya menghilang, dan Liu Li Suejing telah benar-benar menghilang di depan matanya. Gelombang www.novelringan.com gelombang dan memasuki tubuh Fang Yu. Selesai, Fang Yu bertanya, Tuan, saya telah menyerap kristal salju berlapis kaca, dan hanya perlu beberapa saat untuk menyatu, kekuatannya akan terwujud. Kata air mata kriogenik dengan penuh semangat. Fang Yu hendak berbicara. Boom, saat ini, dasar laut mulai bergetar hebat. Fang Yu segera melihat sekeliling. Tiba-tiba muncul sejumlah besar gelembung di dasar laut. Dengan menggunakan akal sehatnya, Fang Yu dapat dengan jelas melihat bahwa makhluk asing yang terletak di berbagai tempat, cahaya di luar tubuh telah menghilang. Banyak makhluk asing telah berpindah. Liu Li Suejing, sebuah suara tebal dan serak datang dari segala arah. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia berbalik untuk melihatnya. Makhluk asing dengan kepala menyerupai naga banjir, tetapi kulitnya menunjukkan warna merah tua, telah berputar dari belakang dan bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan melepaskan telapak tangannya. Ledakan, Zenki meledak ke arah katak laut merah, dan meledak dengan suara gemuruh. Namun, pukulan ini tidak hanya meledakkan tubuh naga laut merah, tetapi juga meledakkan dinasti laut ilahi di dasar laut. Desir, aura yang tak terhitung jumlahnya meledak, semuanya menyatu menuju posisi Fang Yu. Bukankah mereka baru saja bangun dari tidur nyenyaknya? Kok reaksinya begitu cepat? Biasanya aku bangun dalam keadaan linglung sebentar. Fang Yu mengerutkan kening. Itu karena kamu memancarkan aura kristal salju berlapis kaca. Ini setara dengan pelacakan darah, dan itu tidak bisa dihindari. Li Huoyu berkata perlahan, aku sudah mengingatkanmu sebelumnya, jangan dengarkan saja. Fang Yu ingin berbicara dengan Li Huoyu sebentar, tetapi saat ini tidak ada waktu seperti itu. Makhluk asing dari segala arah menyerbu masuk. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Fang Yu dikelilingi oleh ratusan ras alien kapal selam besar. Liu Li Suejing, mereka menatap lurus ke arah Fang Yu, menatapnya, penuh niat membunuh. Maaf, saya sudah menelan Liu Li Suejing. Fang Yu berkata, aku harus mengambilnya, kamu tidak menginginkannya lagi. Boom, begitu kata-kata itu keluar, makhluk asing ini bergegas menuju Fang Yu. Dengan momentum yang kuat, sial, aku tidak mengambil Liu Li Suejing. Kamu masih tidur, jadi aku bisa dianggap sebagai dermawanmu. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan berkata, jika kamu tidak membalas kebaikanmu, tidak apa-apa. Dengan kata lain, telapak tangan Fang Yu tersentak. Boom, kekuatan mengerikan meledak dari tubuhnya. Seperti ledakan bom nuklir, jauh di dasar laut, ledakan kekuatan ini sangat menakutkan. Boom, sejumlah besar ras alien yang datang ke Fang Yu semuanya meledak. Beberapa terlalu dekat, dan tubuh mereka retak. Namun, jumlah kelompok alien ini terlalu banyak. Kelompok ini diledakkan kembali, dan kerumunan besar datang dari belakang. Perasaan ilahi Fang Yu mengamati situasi ini, setelah memikirkannya, dia bergegas ke atas. Bunuh mereka satu persatu seperti ini, dan saya tidak tahu kapan harus membunuh mereka. Ada satu cara paling sederhana untuk membersihkan semua ras alien dari dinasti Shanhai.
Fang Yu mendongak dan bergegas pergi. Makhluk di bawah mengikuti punggung Fang Yu, mengejar dengan panik. Saat ini, situasi di dasar laut sangat menakutkan. Sekelompok besar makhluk asing di bawah laut di bawah tekanan hitam mengejar sosok yang bersinar dengan cahaya kemasan. Saat ini, di atas lautan es, Guren sedang bermeditasi di atas bongkahan es yang mengapung, perlahan memulihkan tubuhnya. Namun tiba-tiba, permukaan lautan es yang tenang seperti cermin tiba-tiba mulai berfluktuasi tajam. Di saat yang sama, dia juga merasakan aura kuno kuat yang tak terhitung jumlahnya yang datang dari bawah lautan es. Wajah Hong Lian sedikit berubah, dia segera berdiri, melompat ke udara. Pada saat ini, dia menemukan bahwa aura kuno dan kuat itu menjadi semakin ganas. Dia tahu, ada banyak makhluk yang akan menyembur keluar dari bawah lautan es. Apa yang telah terjadi? Gulian memandangi lautan es yang bergelombang di bawah dengan mata yang menakjubkan. Wow, setelah sekitar beberapa detik, sesosok tubuh yang bersinar dengan cahaya keemasan terbang keluar dari lautan es di bawah dan langsung terbang ke udara. Fang Yu, kenapa? Hong Lian hendak bertanya, namun saat ini, Fang Yu tidak keberatan menjawab pertanyaannya, melainkan menyatukan kedua telapak tangannya dan menutup matanya. Ledakan, detik berikutnya, telapak tangan Fang Yu meledak dengan nafas yang sangat dingin. Cahaya biru tiba-tiba muncul, meluncur menuju lautan es di bawah. Boom, rasa dingin yang ekstrim meledak di atas lautan es. Kakak, pada saat ini, seluruh lautan es langsung mengembun menjadi es batu. Boom boom, beberapa makhluk asing masih menerobos es di permukaan karena dorongan hati, memperlihatkan separuh tubuhnya, atau memperlihatkan kepalanya. Melihat tubuh makhluk asing yang terbuka, wajah Hong Lian berubah drastis. Mereka berjuang keras di lautan es yang membeku, nafas mereka membubung tinggi, dan mereka ingin melepaskan diri dari belenggu es. Mengaum, banyak makhluk asing dengan separuh tubuh mereka tertusuk es semuanya mengaum dan mengaum ke arah Fang Yu di udara. Adegan ini sangat mengejutkan, bahkan jika itu adalah Hong Lian, menghadapi begitu banyak ras alien kapal selam kuno, hatinya tertekan. Kecepatannya cukup cepat, pupil Fang Yu bersinar dengan cahaya biru samar, melihat sekelompok makhluk di bawah, kedua telapak tangan menempel ke bawah. Pada saat ini, rasa dingin ekstrim yang lebih kuat menyelimuti lautan es di bawahnya. Kakak, biarpun tidak ada air di langit, posisi setinggi 5 meter membeku menjadi es. Makhluk asing dari dinasti Shenhe itu benar-benar membeku, dan aumannya berhenti tiba-tiba. Akhirnya jujur, Fang Yu melipat tangannya. Hong Lian, yang tidak jauh dari situ, sudah menatapnya. Ketika dia mengangkat tangannya, dia benar-benar membekukan lautan es yang begitu besar, betapa mengejutkannya dengan metode seperti itu. Fang Yu menoleh, memandang Hong Lian, dan berkata, "Kamu sedikit lebih jauh, saya belum selesai di sini." Guren pulih, mengangguk kosong, lalu terbang ke arah belakang. Fang Yu melihat es di bawah, matanya bergerak sedikit. Di bawah lautan es ini, terdapat puluhan ribu makhluk asing, sungguh menakjubkan. Jika Anda ingin membunuh mereka sepenuhnya, Anda tidak dapat melakukannya dengan es. Kelompok ras alien dari dinasti Shenhe ini sepertinya beradaptasi dengan cuaca dingin, dan tidak akan langsung mati beku karena cuaca dingin yang ekstrim. Dan tubuh mereka juga sangat kuat, menghancurkan seluruh lautan es. Saya khawatir banyak makhluk yang dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, cara lain harus digunakan. Karena mereka menyukai es, secara alami mereka takut terhadap api. Metode Fang Yu adalah menyegelnya dengan es terlebih dahulu, lalu memanggangnya. 2 hari es dan api. Fang Yu berpikir, dan mengangkat tangannya lagi. Pada saat ini, sepertinya tidak ada nafas khusus yang meledak. Namun sedetik berikutnya, seluruh wilayah laut tiba-tiba terbakar dengan api emas merah. Permukaan es aslinya langsung berubah menjadi lautan api. Perasaan dingin yang ekstrim menghilang, dan Li Huo mengambil alih. Pada saat ini, es batu itu sepertinya telah menjadi alat bantu pembakaran, membuat Li Huo terbakar lebih hebat. Makhluk asing di dasar laut yang baru saja dibekukan oleh es, belum pulih dari tubuhnya yang agak kaku, mereka langsung terbakar habis-habisan. Perpotongan es dan api semacam ini, proses yang mulus, mereka tidak bisa menolaknya. Bising, seluruh lautan es kini diselimuti oleh Li Huo. Nafas panas membumbung ke langit. Bahkan teratai merah yang terbang jauh pun dapat merasakan panas mengalir ke wajahnya saat ini.
Bahkan Hong Lian bisa merasakan panasnya, dan bisa dibayangkan intensitas Li Huo ini, betapa mengerikannya. Aum, di lautan api, raungan kesakitan yang sporadis terdengar, dan beberapa makhluk asing berjuang untuk melarikan diri dari lautan api. Namun mereka pada dasarnya muncul begitu saja, lalu jatuh kembali ke dalam api dan terbakar menjadi abu terbang. Proses ini terus berlanjut. Fang Yu berdiri di udara, melihat ke bawah dengan pandangan kosong, wajahnya diterangi oleh api. Setelah beberapa menit, hamparan salju di luar lautan es sudah mencair. Namun, Li Huo di lautan es belum hilang. Tetapi sekelompok makhluk yang mengejar Fang Yu di dasar laut telah terbakar hingga terbakar, aura mereka terus berkurang, dan mereka menghilang sama sekali. 10 menit kemudian, kesadaran spiritual Fang Yu dilepaskan, dan mustahil menemukan makhluk hidup itu. Menyelesaikan, Fang Yu bertepuk tangan dan menggerakkan pikirannya untuk menghilangkan Li Huo di bawah. Saat ini, seluruh lautan es hanya menjadi sepertiga dari kedalaman aslinya, dan nyatanya telah menjadi lubang yang sangat besar. Pembakaran tadi menguapkan 2/3 air es di lautan es ini. Fang Yu menghela nafas lega. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia mencoba gelombang www.novelringan.com gelombang meskipun dia hanya menggunakan salah satunya, itu tidak akan membebaninya. Namun kedua jenis permainan silang ini sangat sulit. Pada saat arti dari dingin yang ekstrim dan peralihan dari api, energi sebenarnya dalam tubuhnya akan segera terkuras. Hanya saja asal naga dan Phoenix segera mengeluarkan banyak energi sejati, mengisi celah ini dan meringankan situasi. Jika tidak, mungkin akan terjadi pemandangan memalukan di mana energi sejati tidak mencukupi, tidak mampu mempertahankan melayang di udara dan jatuh ke lautan api di bawah. Fang Yu melirik ke lubang dalam di bawah, menoleh untuk melihat teratai merah di kejauhan, dan melintas. Kamu sudah selesai, ayo pergi. Fang Yu berkata pada Hong Lian. Petik 2 titik. Guren pulih dan mengangguk. Fang Yu berbalik dan terbang menuju barat daya. Berangkat dari arah ini, Anda akan segera dapat kembali ke perbatasan yang dibuat oleh keluarga Blizzard. Guren segera menyusul. Fang Yu, aura makhluk-makhluk itu sangat kuno, mereka. Hong Lian mau tidak mau bertanya. Mereka semua adalah ras asing, dari dinasti Shanhai, kata Fang Yu. Saat menjawab, Fang Yu tiba-tiba teringat buku ilustrasi alien yang pernah dibacanya sebelumnya. Ada catatan di buku ilustrasi alien untuk semua ras alien, termasuk ras kuno. Tapi dinasti Shanhai, yang sebanding dengan klan kuno. Mengapa tidak disebutkan? Apakah buku ras alien ini hanya mencatat informasi tentang ras alien di darat? Dinasti Shanhai. Hong Lian tampak bingung, dia belum pernah mendengar nama ini. Fang Yu hendak menjelaskan kepada Hong Lian. Saat ini, suara aneh tiba-tiba datang dari belakangnya. Suara ini, Fang Yu pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah suara misterius yang berasal dari bagian terdalam jauh di utara dan dapat mengendalikan ribuan monster.